lama terakumulasi di mulutnya segera berhenti dan mulai memudar sedikit demi sedikit berubah menjadi api seperti bintang dan menghilang dengan cepat. Penekanan garis keturunan. Penekanan garis keturunan. Pada saat ini, King sepertinya melihat ayahnya dalam sosok merah kecil di depannya. Tidak, itu adalah tekanan darah yang jauh lebih menakutkan daripada ayahnya, Kaisar Naga yang paling kuat. Dalam menghadapi tekanan darah ini, darah naga api merah di tubuhnya benar-benar mulai menunjukkan tanda-tanda ketakutan dan penyerahan. Swos. Mutiara minat memperbaiki yang seharusnya redup tiba-tiba bersinar terang pada saat ini seolah-olah telah menemukan targetnya. Namun, King mengabaikannya dan menatap nyeri gadis kecil berbaju merah yang sepertinya telah menjadi orang yang berbeda. Wajahnya menjadi dingin dan dia memancarkan aura yang mendominasi seolah-olah dia telah melihat hantu. Mata aneh itu, aura kekerasan dan kegilaan itu, wajah yang terlihat seperti gunung es itu. Bahkan jika itu mati, itu tidak akan pernah dilupakan. Dahulu kala itu adalah mimpi buruk kematian bagi banyak naga dan banyak naga mati secara tragis di tangannya. Itu kamu. Kamu belum mati. Jelas itu telah mengenali identitas asli Anu. Ketakutan dan keputusasaan yang menembus jiwa tiba-tiba muncul. Ekspresi wajah Anu tidak lagi semarah dan selucu sebelumnya, malah sedingin dan sedatar 10.000 tahun es. Berisik. Dia memandang King di depannya seolah-olah dia sedang melihat naga yang sekarat. Dia mengangkat tangannya dan sedikit darah merah terpancar dari ujung jarinya yang seperti batu giok, menunjuk ke arah King di depannya. Begitu cahaya darah merah yang tampaknya tidak penting itu muncul, tubuh naga besar King tidak bisa berhenti gemetar seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang mengerikan dan berteriak ketakutan. Ayah, tolong! Swos! Tepat ketika King akan mati di tempat, kabut putih samar muncul dengan tenang langsung menyebar di seluruh dasar laut menghalangi semua indera spiritual dari mata yang mengintip. Mata Anu berkedip dan dia menatap kosong pemandangan di depannya menghentikan gerakan tangannya. Sosok tinggi berpakaian hitam berjalan keluar dari kehampaan seperti gelembung. Lengan kanannya benar-benar meledak dengan api dan guntur dan dua kekuatan destruktif yang saling eksklusif benar-benar bergabung satu sama lain secara instan mengembun menjadi kepala singa petir api yang besar. Roar. Kepala singa petir api itu membanting dengan keras ke arah kepala King. Pelahap api. Sesuaikan status dan perbarui secara normal. Bab 333 Siapa yang berani membunuh garis darahku? Pemakan api. Ini adalah teknik api dan guntur yang unik bagi Suwani dan juga teknik pembunuhnya yang paling kuat. Api dan guntur adalah kekuatan penghancur yang paling kuat dan representatif di dunia. Kombinasi keduanya dapat melepaskan kekuatan penghancur yang menakutkan dan tak terbayangkan. Dahulu kala ketika Chen Beiyuan sedang memurnikan jantung Suwani, dia tertarik oleh kekuatan mengerikan yang terkandung dalam teknik pembunuhan ini dan jatuh ke dalam obsesi singkat. Namun, dia belum pernah menggunakannya dalam arti sebenarnya, jadi tentu saja dia tidak tahu seberapa mengerikan kekuatan penghancurnya. Dan sekarang akhirnya ada kesempatan. Roar. Kepala singa raksasa yang dipadatkan oleh guntur api menghantam dengan keras kepala King Long yang berada dekat di depannya dan dipenuhi ketakutan tanpa ampun. Ketika kekuatan ledakan api dan kecepatan petir digabungkan satu sama lain, seberapa cepat ledakannya akan terjadi? Di bawah iluminasi api dan kilat, ketakutan dan keputusasaan di wajah King sangat jelas dan jeritan minta tolong di mulutnya sepertinya telah berhenti. Boom! Disertai dengan raungan dan ledakan yang dahsyat, celah besar langsung menembus kepala naga King yang menakutkan yang jauh lebih tinggi dari gunung. Sebagian besar kepala naga yang menakutkan itu terbunuh di tempat, hanya menyisakan kurang dari setengahnya. Naga itu baru saja dipukuli dan dihancurkan dengan parah oleh Anu yang marah dan hanya sisik di tubuhnya yang pecah dan dagingnya berdarah tetapi tubuh dan tulang naganya yang tidak rusak sama sekali serapuh gelembung saat ini. Tanduk naga tajam yang berliku dan kasar, sisik yang sangat keras, tengkorak yang tidak bisa dihancurkan di depan Yan Jisi, mereka seperti kertas. Satu-satunya mata naga besar yang tersisa menoleh melihat kepalanya yang sebagian besar hancur tanpa otak naga yang tersisa dengan tidak percaya kemudian perlahan dan dengan susah payah melihat Chen Beiyuan yang tiba-tiba muncul di depannya membunuhnya dengan kejam dan langsung merebut kepala naga. Pada saat ini ia tidak pernah bermimpi bahwa ia tidak akan mati di tangan kaisar naga berdarah yang terlahir kembali tetapi di tangan seorang manusia. Di bawah intervensi dewa yang membingungkan Mist, jejak spiritual ayahnya di benaknya juga terganggu dan terhalang, menyebabkan ia selangkah lebih lambat dan tidak dapat mengeluarkan kekuatan yang sesuai untuk menyelamatkan nyawanya. Pada saat ini ketika hidupnya dengan gila-gilaan menghilang, jejak spiritual tanpa makanan kekuatan benar-benar mulai hancur sedikit demi sedikit. Swos.
Manik penetral yang memancarkan cahaya menyilaukan tiba-tiba melayang dan terbang langsung ke tangan manusia berpakaian hitam di depannya. Snap! Dia hanya dengan santai menggenggamnya dan menghancurkan manik penetral bunga langsung. Bola naga yang digunakan untuk menemukan napas Anu benar-benar berubah menjadi bubuk. Kamu. Ao King dengan kurang dari separuh kepalanya menyipitkan matanya dan menatap Chen Beiyuan yang tiba-tiba muncul di depannya seolah-olah dia mengerti sesuatu. Tapi jelas itu sudah terlambat. Satu-satunya mata garang yang tersisa benar-benar kehilangan kilau terakhirnya seperti batu giok yang pecah dan menjadi redup. Boom! Tubuh naga yang besar itu jatuh ke tanah dengan suara keras. Akhirnya menyusul di menit-menit terakhir. Wajah Chen Beiyuan tenang. Dia mengembuskan napas udara keruh dan napasnya menjadi sedikit cepat. Melihat Ao King yang tak bernyawa di depannya, dia diam-diam menghela napas lega. Hampir saja aku melewatkannya. Jika Anu benar-benar membunuh Ao King, segalanya akan sangat merepotkan. Untuk tiba secepat mungkin, dia menggunakan hampir semua keahliannya saat berada jauh di kapal perang komando besar, mengakhiri pertempuran lebih awal dan membunuh 3 goblin wanita ke jurang maut. Dan ketika dia tiba, Anu baru saja akan membunuh Ao King. Untuk mendapatkan pembunuhan sebelum Anu, dia tidak ragu sama sekali dan langsung menggunakan kekuatan pembunuh melahap api yang baru saja dia kuasai belum lama ini. Dan kekuatan magis bawaan dari Suani Yan Jisi tidak mengecewakannya. Ia dengan mudah menembus pertahanan Ao King, Kaisar Naga generasi kedua, dan bahkan menghancurkan tengkoraknya, menunjukkan sisi dominannya. Walaupun konsumsinya tidak kecil, itu sepadan dengan uangnya. Chen Beiyuan menatap Kaisar Naga generasi kedua Ao King yang jatuh dengan mata redup dan pikiran yang tak terhitung jumlahnya seolah melintas di benaknya. Untungnya kami tiba tepat waktu. Jika putra Kaisar Naga Api Utara mati di tangan Anu, itu akan merepotkan. Dengan cara kuno yang diturunkan oleh klan naga, kita pasti dapat menunjukkan adegan sebelum kematian Ao King. Pembunuh naga itu bisa jadi Chen Beiyuan, tetapi bukan Anu. Ada beberapa hal yang bisa aku tangani, tetapi dia tidak bisa. Anu melihat pemandangan di depannya dengan mata yang rumit dan langsung menebak tujuan Ayuan. Gerakannya tampak seperti mencuri, tetapi sebenarnya dia hanya mengambil kesalahan dan menanggung semua risiko. Dia memiliki dukungan dari keluarga Chen, Donghua, dan bahkan seluruh umat manusia. Dia membantai naga sebagai seorang jenius dari umat manusia. Bahkan jika ada konsekuensi setelahnya, jika Pulau Wanlong ingin membuat masalah, ia memiliki dukungan dari para tetua keluarga, orang-orang kuat kekaisaran, dan orang-orang kuat umat manusia. Sebagai perbandingan, seekor naga sendirian tidak memiliki perlakuan ini. Tidak masalah untuk melindungi seorang jenius manusia, tetapi bagaimana dengan melindungi seekor naga buas? Pada saat itu identitasnya akan terungkap yang pasti akan menarik perhatian Pulau Wanlong yang penuh iri hati. Bahkan jika keluarga Chen di belakang Chen Beiyuan ingin melindunginya, itu akan sulit. Bagaimanapun, Pulau Wanlong adalah negara adikuasa yang setara dengan Kekaisaran Donghua. Keluarga Chen hanyalah anggota dari Kekaisaran Donghua. Apakah kamu sudah cukup dengan keributan ini? Dia perlahan berbalik dan menatap Anu di depannya dengan mata tajam. Tatapan tegasnya seperti seorang ayah tua yang membersihkan kekacauan setelah anaknya yang malang mendapat masalah. Wajah Anu yang tampak seperti 10.000 tahun es sedikit bergetar seolah-olah dia memiliki segudang emosi. Tetapi ketika dia memikirkan apa yang terjadi di kolam renang kapal perang barusan, dia mendengus dingin dan memalingkan wajahnya dengan bangga, tampak seperti anak nakal. Chen Beiyuan menatap Anu yang ekspresinya telah berubah drastis seolah-olah dia telah menjadi orang yang berbeda. Matanya berkedip dengan sedikit keanehan. Tepat ketika dia hendak melanjutkan berbicara, wajahnya sedikit berubah dan dia langsung menyadari bahwa tekanan yang mengerikan sedang datang. Swish! Kedua pria itu memiliki reaksi yang sama dan mereka berdua menatap tubuh Ao King. Tiba-tiba sisik naga di jantung mayat naga besar itu melayang di udara mengungkapkan setetes darah yang memancarkan cahaya keemasan dan dengan penindasan yang mengerikan. Tidak baik. Mata Chen Beiyuan berubah dan dia langsung menyadari bahwa setetes darah emas ini pasti bukan milik Ao King. Ada rencana cadangan. Ceroboh. Boom. Cahaya keemasan yang menakutkan langsung menembus langit dan bumi disertai raungan naga yang marah. Siapa yang berani membunuh garis keturunanku? Tanda hubung. Tertangkap di menit terakhir. Bab 334 Chen Beiyuan Senior, ingatanmu bagus, aku hanya akan membunuh beberapa putramu. Pulau Wanlong, wilayah Naga Utara. Di dalam istana naga megah yang sangat besar, saat ini terdapat bayangan naga besar yang tidak dapat dilihat dengan jelas berliku-liku dan meregang memancarkan tekanan yang merusak. Meskipun tidak bergerak dengan mata tertutup, sedikitpun kekuatan naga yang dengan mudah terpancar dari tubuhnya sudah cukup untuk menyebabkan ruang bergetar dan membakar kehampaan. Kerangka orang-orang kuat yang daging dan darahnya telah dihilangkan dan yang nyawanya telah hilang, tetapi yang jenazahnya masih memancarkan kekuatan sisa digantung di udara sebagai piala pemilik istana ini.
Kerangka orang-orang kuat ini termasuk manusia, alien, binatang buas yang ganas, dan naga. Di antara mereka bahkan ada beberapa kerangka yang memancarkan kekuatan kekaisaran. Pada saat ini serangkaian binatang naga yang berubah dan manusia naga setengah darah seperti pelayan yang membawa ember berisi darah jantung yang mengepul dan menggunakan sikat kumis naga khusus untuk dengan hati-hati mengoleskannya ke sisik pada bayangan naga besar yang tampak seperti bebatuan lava yang melakukan pekerjaan pembersihan. Seperti yang kita semua tahu, Kaisar Naga Beiyan, salah satu dari 4 kaisar naga terkuat di Pulau Wanlong, tidak hanya suka mengumpulkan tulang-tulang orang kuat sebagai piala, tetapi juga suka mandi di dalam darah jantung orang kuat dari berbagai ras untuk mencuci sisik naganya. Untuk tujuan ini, ia secara khusus menandai sebidang tanah di wilayah naga utara miliknya sendiri dan memelihara rubah, harimau, subnaga, dan binatang buas lainnya dari ras lain, dan bahkan manusia sebagai budak darahnya. Beberapa dari budak darah ini ditangkap oleh bawahannya dari dunia luar dan beberapa ditangkap oleh Kaisar Naga Api Utara setelah dia membunuh lawannya. Sesekali budak darah tawanan ini akan diseret keluar dan jantung mereka akan dicungkil keluar dan darah mereka diperas keluar. Saya tidak tahu apa yang terjadi, mungkin umat manusia menyinggungnya menyebabkan Kaisar Naga Beiyan mengubah selera sebelumnya. Selama periode waktu ini ia telah bermandikan darah manusia. Barel-barel berisi darah jantung yang mengepul ini dikumpulkan dari budak manusia tawanan. Setiap kali mandi, setidaknya populasi budak manusia di sebuah negara kecil jantungnya digali hanya untuk menghasilkan air yang cukup. Snap! Pada saat ketika seekor pelayan binatang naga sedang mencuci sisik dadanya, dia mendengar suara aneh. Bang! Bayangan naga besar itu tiba-tiba bergetar dan merasakan sakit yang mencabik-cabik di dada dari darah. Sisik naga darah di dada tiba-tiba pecah. Kabut ilahi dapat mengisolasi dan memblokir jejak spiritual dan intipan, tetapi tidak dapat menghentikan garis keturunan klan naga. Ao King adalah kaisar naga generasi kedua. Perlakuan yang diterimanya tidak sebanding dengan Ao Lai sebelumnya. Swish! Sepasang mata besar dan garang yang dipenuhi keterkejutan dan amarah terbuka seketika dan tekanan mengerikan meletus seketika. Semua budak di istana musnah dalam sekejap, menyapu seluruh wilayah utara, menyebabkan kepanikan di antara semua binatang buas. Langit biru langit berubah langsung menjadi awan merah darah, menyebabkan fenomena aneh di langit dan bumi. Keributan yang begitu hebat membuat khawatir bahkan kaisar naga yang paling kuat dari alam naga utama lainnya. Siapa yang berani membunuh garis keturunanku? Tanda huk, boom! Cahaya keemasan yang mengerikan menembus langit dan bumi. Setetes darah naga emas menyebar dengan liar dan dalam sekejap ia mengembun menjadi bayangan naga besar dengan daging dan darah yang berliku dan membentang memenuhi seluruh langit. Kepala naga emas merah sebesar seluruh laut perlahan turun dari langit seperti dewa yang menghadap dunia. Meskipun kepala naga emas merah tidak membuka matanya, tekanan mengerikan yang dipancarkannya menghalangi ruang seluruh laut dalam sekejap. Bahkan seseorang dengan kekuatan spasial akan merasa kesulitan untuk pergi saat ini. Pupil Chen Beiyuan menyusut, wajahnya sedikit berubah, dan dia diam-diam melindungi Anu di belakangnya. Matanya gelap seperti jurang maut dan dia menatap kepala naga emas merah di langit. Aku salah perhitungan. Aku ingin mengandalkan kabut ilahi untuk menutupi fakta bahwa Ao King sudah mati dan kembali ke Donghua terlebih dahulu. Aku tidak menyangka bahwa masih ada setetes darah naga Kaisar Api Utara yang tersisa di tubuh Ao King. Itu bukan jejak spiritual dari sebelumnya, tetapi klon darah dari Kaisar Naga yang kuat. Benar sekali, siapa yang tidak akan menjadi gila jika keturunan tingkat 8 mati? Selama wilayah laut ini bukan bagian dari wilayah umat manusia dan dekat dengan kekaisaran super manusia, ia akan berani datang ke sini secara langsung. Namun, bahkan jika klon garis keturunan ini hanya memiliki 30% kekuatan Kaisar Naga Api Utara, itu mungkin cukup untuk membunuh binatang puncak tingkat 8 biasa. Anu masih dalam tahap bayi naga dan belum memulihkan kekuatan tempur puncaknya. Dia pasti bukan lawannya sekarang. Naga kecil konyol ini pasti tidak bisa menangani apa yang akan terjadi selanjutnya. Saya sebagai orang tua harus menjaganya. Melihat kepala naga emas merah besar yang tergantung di langit dan kemudian melihat sosok tinggi yang berdiri diam di depannya tanpa sadar dan menahan semua tekanan. Wajah Anu tampak terharu dan pupil gandanya yang aneh juga menunjukkan riak dan dia tidak bisa menahan perasaan terharu. Swos! Kepala naga emas merah itu tiba-tiba membuka matanya dan suhu tinggi mengerikan yang dapat membakar segalanya tiba-tiba meletus membakar ruang. Hanya dengan satu lirikan sebagian besar laut menguap begitu saja menjadi kabut air mendidih yang mengembun menjadi awan berapi dan melilit tubuh naga. Mayat Ao King yang kepalanya sebagian besar hancur dan sebagian besar tulang naganya ditarik keluar dan tubuhnya lemas dan tampak sangat menyedihkan juga terungkap.
Sebagian besar kabut putih yang menutupi seluruh wilayah laut sebenarnya terbakar hanya dengan sedikit yang masih tersisa di sekitar Chen Beiyuan yang melindungi naga kecil konyol di belakangnya. Bahkan Hai Fangzhu Leonhard dan Old King yang tewas di tangan Chen Beiyuan sebelumnya tidak dapat menandingi kekuatan dahsyat ini. Mata Chen Beiyuan juga menjadi serius dan Anu di belakangnya tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya. Jelas dia sekarang tahu betapa besar bencana yang telah dia sebabkan. Kapal perang Donghua yang baru saja berlayar dari wilayah laut ini juga ketakutan dengan adegan yang tiba-tiba dan mengerikan ini. Tanda Istana Ibu Kota Kekaisaran Donghua. Seorang petani tua yang mengenakan kain polos dan memegang cangkul berhenti. Mata mendung di bawah topi bambu tiba-tiba menunjukkan secercah kecemerlangan dan melihat ke arah timur seolah-olah melihat melalui penghalang ruang dan melihat pemandangan di laut ribuan mil jauhnya. Tetapi ketika dia melihat bahwa itu hanyalah klon darah dan bukan tubuh aslinya, sedikit kekecewaan tampak melintas di mata mendungnya. Seorang kaisar naga berdarah murni yang telah mencapai alam terkuat adalah tonik yang hebat. Sayang sekali. Menara Monster Jiwa Akademi Donghua lantai 8. Binatang buas raksasa berwarna merah tua yang tersembunyi jauh di lembah tiba-tiba membuka mata merahnya yang dipenuhi dengan niat membunuh dan menatap ke arah timur. Anjing Beiyan tua. Aula leluhur Chen, kota Beijing. Sebuah peti mati hitam besar diletakkan tepat di antara loh-loh arwah leluhur Chen. Pak tua Chen berdiri di depan peti mati hitam itu sambil bergumam pada dirinya sendiri. Ayah Chen yang berdiri di belakangnya tetap diam dan mengamati semua yang ada di depannya dalam diam. Tiba-tiba lelaki tua itu mengerutkan kening seolah merasakan sesuatu dan melihat ke arah timur. Bertindak gegabah. Perairan ekstrateritorial. Kepala naga emas merah yang melihat ke bawah dari langit setelah melihat mayat naga merah hijau yang sangat menyedihkan tiba-tiba memiliki mata merah dan memancarkan niat membunuh yang mengerikan dan menatap lekat-lekat sosok yang familiar berdiri di depan mayat naga dengan tangan di belakang punggungnya. Hanya dengan satu pandangan, Kaisar Naga Api Utara mengenali identitas pria itu. Itu kamu. Senior, ingatanmu bagus. Aku hanya membunuh beberapa putramu tetapi kamu mengingatku dengan sangat jelas. Aku benar-benar merasa terhormat. Bab 335 ketika Chen menjadi kaisar, dia akan pergi ke Pulau Wanlong secara pribadi untuk mengambil kepala naga dan menyelesaikan dendam. Senior, ingatanmu bagus sekali. Aku hanya membunuh beberapa putramu, tetapi kamu mengingatku dengan sangat jelas. Aku benar-benar merasa terhormat. Chen Beiyuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tenang dan tanpa rasa takut. Dia menatap wajah yang lain dengan kepala tegak dan tersenyum acuh tak acuh. Meskipun dia memanggilnya senior dan mengatakan dia merasa terhormat, dia benar-benar menusuk dada orang lain dengan tongkat, langsung mengenai paru-parunya. Itu sangat kejam. Sama sekali tidak ada belas kasihan yang ditunjukkan kepada pihak lain. Bagaimana mungkin Kaisar Naga Api Utara tidak mengingat Chen Beiyuan? Sebelumnya di alam rahasia Void, putra bungsunya, Aolai, meninggal secara tragis di tangan Chen Beiyuan. Saat itu, lawannya menembak dan meledakkan jejak kesadaran kekaisarannya dengan sebuah panah. Dia juga berteriak dengan liar dan memprovokasinya dengan parah. Jika saja dia tidak mempertimbangkan semua faktor setelahnya, dia hampir ingin memotong Chen Beiyuan menjadi beberapa bagian. Tapi sekarang tidak lama setelah putra bungsunya meninggal, putra sulungnya meninggal lagi. Dan dari apa yang dikatakan Chen Beiyuan, Ao Qing juga mati di tangannya. Pupil kepala naga emas merah menyusut dan raungan naga yang memekakkan telinga keluar dari mulutnya. Tekanan yang hampir mengembun menjadi zat menyapu ke empat arah, menghancurkan bahkan ruang itu sendiri. Kamu membunuh King Er? Tubuh Chen Beiyuan terhenti dan dia langsung merasakan tekanan yang luar biasa seolah-olah langit runtuh dan bumi runtuh. Bahkan meskipun tubuhnya sebanding dengan senjata ilahi tingkat 8, pada saat ini masih sedikit sulit untuk ditanggung. Bahkan kultivasi jiwanya sendiri yang hampir mencapai tingkat ke-8 Kaisar Perang tampaknya membeku dan kaku. Jelas perbedaan kultivasi dan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Namun penekanan sesaat pada kultivasi ini hanya berlangsung kurang dari sesaat dan abis yang tersembunyi jauh di dalam jiwa sedikit bergetar dan dengan mudah menghancurkannya. Wajahnya tenang, matanya dalam, dan sudut mulutnya melengkung dengan sedikit arogansi dan kejahatan, dan dia menatap langsung klon darah di langit. Jadi, bunuh saja dia jika kau mau. Seekor naga berani memasuki wilayah manusia dan melecehkan kapal perang Donghua kita di tengah jalan, menghalangi jalan pulang tentara Donghua. Hanya karena alasan ini ia pantas mati. Kenapa senior? Senior juga ingin menghalangi jalan pulang pasukanku dan senior juga ingin menguji ketajaman pedang Donghuaku. Melihat bahwa Panglima tertinggi Chen begitu mendominasi dan sama sekali tidak kalah dengan Kaisar Naga terkuat legendaris, dia bahkan berani memarahinya. Semua orang di kapal perang Donghua berseru dengan takjub dan kagum. Mata banyak orang yang menatapnya berangsur-angsur menjadi fanatik.
Penguasa hebat seperti ini adalah orang yang harus kita ikuti selama sisa hidup kita. Melihat kekuatan naga tertinggi miliknya sama sekali tidak berpengaruh pada seorang anak manusia yang bahkan tidak berada di tingkat ketujuh dan diabaikan secara langsung, dia bahkan menantangnya dengan penuh percaya diri. Kepala naga emas merah yang awalnya marah juga membeku ekspresinya dan kemudian dia merasakan perasaan aneh. Dari mana pihak lain mendapatkan kepercayaan diri itu? Mungkinkah dia datang dengan persiapan atau... Kaisar Naga Beiyan terkejut dan tiba-tiba merasakan perasaan menyeramkan melonjak di hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah timur dari sudut matanya. Pada titik tertentu tiba-tiba muncul perasaan yang tidak dapat dijelaskan seolah-olah seseorang diam-diam menatapnya. Mungkinkah ini adalah konspirasi melawannya? Meskipun dia dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan, Kaisar Naga Api Utara masih tidak menunjukkannya. Chen Beiyuan melihat bahwa pihak lain masih marah tetapi tidak mengambil langkah selanjutnya. Dia tahu bahwa pihak lain telah diintimidasi olehnya. Pada saat yang sama di bawah operasinya kebencian dimaksimalkan dan semua perhatian terfokus padanya, bahkan Anu di belakangnya tidak menyadarinya. Selama pihak lain tidak tertipu olehmu, kamu pasti akan melakukannya sekali. Ao King Kaisar Naga generasi kedua memiliki cara untuk mempertahankan hidupnya dan Chen Beiyuan sebagai tuan muda keluarga Chen secara alami juga memiliki cara itu. Dia memiliki metode penyelamatan jiwa yang ditinggalkan oleh orang tua itu yang seharusnya cukup untuk membuat pihak lain menderita. Selain banyak kartu trufnya, pihak lain hanyalah klon darah dan tidak mungkin untuk membunuhnya. Kekuatan selalu menjadi kepercayaan diri terbesar seseorang. Apa senior Anda kehilangan kata-kata? Jika Anda berani datang ke sini dalam wujud asli Anda, saya akan menghormati Anda. Anda adalah Kaisar Naga Api Utara yang bermartabat, penguasa wilayah Naga Utara Pulau Wanlong. Ketika seseorang membunuh putranya, dia mengirim klon darah. Anda bahkan tidak berani datang ke sini dalam wujud asli Anda. TSK, TSK, TSK. Setan kecil bermulut tajam, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu? Meskipun kepala naga emas merah itu marah, dia tetap tidak mengambil tindakan. Jelas semakin kuat Chen Beiyuan, semakin terasa bahwa dia telah melangkah ke dalam jebakan. Untungnya tubuh aslinya tidak datang, hanya klon garis keturunan yang datang. Tetapi bahkan jika itu hanya klon garis keturunan, begitu mati, itu akan memiliki dampak jangka pendek pada kekuatannya dan bahkan dapat merusak fondasinya. Pada saat ini di bawah pengaruh intimidasi Chen Beiyuan, jelas sekali dia ragu-ragu, takut-takut, dan khawatir tentang untung dan rugi. Bagaimanapun, putraku sudah mati. Jika klon garis keturunan lain mati, itu akan menjadi kerugian besar. Terkadang dunia naga dewasa adalah dunia di mana kepentingan didefinisikan dengan jelas. Hahaha, sepertinya senior masih memiliki beberapa kekhawatiran. Ini adalah satu-satunya naga dengan karakter sehati-hati itu yang pernah kulihat sepanjang hidupku. Jika kau tidak tahu, kau mungkin mengira dia adalah tikus yang berubah menjadi roh. Sebaliknya, Chen adalah orang yang pendendam. Putra-putra pendahuluku semuanya arogan dan mendominasi, dan mereka telah berulang kali memprovokasiku. Sebagai ayah mereka, kau telah mencoba menggunakan kekuatanmu untuk menindas mereka berkali-kali. Apa kau benar-benar berpikir bahwa Chen mudah diintimidasi? Ada pepatah lama di Donghua, tidak ada yang terjadi lebih dari 3 kali. Ketika saya menjadi kaisar, saya akan pergi ke Pulau Wanlong secara langsung untuk mengambil kepalamu dan menyelesaikan dendam kita. Aura Chen Beiyuan seperti pelangi, matanya tampak bersinar dengan cahaya ilahi, dan suaranya seperti lonceng nyaring. Dia benar-benar bersumpah di depan semua orang. Begitu kata-kata ini diucapkan, wajah semua orang yang hadir berubah. Orang-orang yang berlatih kultivasi spiritual harus berhati-hati saat membuat janji dan sumpah dan tidak boleh berbicara omong kosong dengan enteng jika tidak mereka akan menderita serangan balik dari sumber yang tidak diketahui. Jika dia tidak pergi ke Pulau 10.000 Naga dan membunuh Kaisar Naga Api Utara pada hari dia menjadi kaisar, kondisi pikirannya akan rusak dan dia akan tetap dalam kondisi ini selama sisa hidupnya tanpa kemungkinan kemajuan lebih lanjut. Langkah ini hampir memutuskan hubungan dengan Kaisar Naga Api Utara. Hubungan antara kedua belah pihak tidak dapat didamaikan dan tidak ada ruang untuk meredakan ketegangan. Meskipun hubungan mereka saat ini tidak jauh berbeda. Oke Chen Beiyuan, aku akan menunggumu membunuhku di Pulau Wanlong. Kepala naga emas merah yang tergantung dari langit menatap dalam-dalam pemuda yang bersemangat dan gegabah itu seolah-olah ingin mengingatnya sepenuhnya. Boom! Cahaya keemasan hancur dan bayangan naga besar yang menutupi langit dan matahari menghilang di depan semua orang berubah menjadi titik-titik cahaya seperti bintang. Ia menerima sumpah tanpa ragu sedikit pun dan pergi. Bahkan tubuh Ao King tidak dibawa pergi. Dalam sekejap, satu-satunya orang yang tersisa di seluruh wilayah laut adalah Chen Beiyuan Anu yang tersembunyi di kabut putih di belakangnya dan kapal perang Donghua yang jauh. Tanda huk, para Taois, kekuatan magis bawaan seperti apa yang menurut Anda harus dipadatkan Chen Beiyuan untuk maju ke Battle Queen? Tinggalkan pesan di bagian komentar untuk berdiskusi.
Bab 336, apakah Anda menerimanya atau tidak? Anda tidak menerimanya, kan? Aku akan membuatmu tidak bisa menerimanya. Aku akan membuatmu tidak bisa menerimanya. Melihat bahwa Panglima Tertinggi Chen telah mengusir klon darah Kaisar Naga Api Utara hanya dengan beberapa kata, seluruh kapal perang Donghua bersorak dan berteriak kaget seolah-olah mereka telah menyaksikan sejarah. Itu adalah Kaisar Naga terkuat di Pulau Wanlong. Bahkan di antara para naga, dia adalah salah satu makhluk super terkuat. Namun dia dimarahi oleh Panglima Tertinggi. Panglima Tertinggi sangat mendominasi sehingga kami yakin. Aku tidak bermimpi kan, adegan ini mungkin akan tercatat dalam buku-buku sejarah di masa depan. Setelah menaklukkan bunga sakura, dia kembali ke rumah dengan kemenangan. Di jalan, dia bertemu seekor naga. Kaisar menghalangi jalannya tetapi Yuan menegurnya dan dia melarikan diri. Kakak ipar, keren. Dibandingkan dengan penampilan santai semua orang Chen Beiyuan melihat lubang hitam besar yang belum pulih untuk waktu yang lama sejak kepergian kepala naga emas merah. Dia sama sekali tidak merasa santai tetapi lebih sedikit serius. Balas dendam karena membunuh putra seseorang juga bisa ditoleransi. Mentalitas semacam ini sangat mengerikan. Jika pihak lain tiba-tiba berubah menjadi bermusuhan dan menyerangnya sebelum pergi, dia tidak akan terkejut dan dia tidak akan begitu serius, tetapi pihak lain pergi dengan begitu bersih dan rapi. Burung hantu ini tidak hanya tidak memiliki kesombongan dan egoisme dari ras naga, tetapi juga berhati dingin licik dan mampu menilai situasi seperti ular berbisa yang dapat mengintai dalam kegelapan kapan saja. Meskipun putra sulungnya meninggal, dia tetap tidak datang sendiri tetapi mengirim klon garis keturunan. Melihat tidak ada banyak kesempatan untuk membunuhnya, dia mundur tanpa ragu-ragu. Saya harus berhati-hati di masa depan setelah menjadi target ular berbisa ini. Jika saya memberinya kesempatan, ia pasti tidak akan ragu dan akan melakukan apapun untuk mencekik saya sampai mati di tempat. Bajingan tua ini terlalu berhati-hati. Bahkan jika aku ingin membunuhnya di masa depan, aku khawatir itu akan membutuhkan banyak usaha. Chen Beiyuan sedikit mengernyit, tahu betapa seriusnya ini dan bergumam pada dirinya sendiri. Jika pihak lain sedikit lebih arogan dan berani datang sendiri, dia tidak akan begitu takut seperti sekarang. Karena jika itu benar-benar berani datang, semua monster tua di Kekaisaran Donghua mungkin akan keluar dengan kekuatan penuh untuk membantai naga itu, menguliti kulitnya dan menarik urat-uratnya, bahkan tidak meninggalkan setetes pun darah naga. Daging dan darah Kaisar Naga yang kuat jauh lebih baik daripada beberapa eliksir untuk umur panjang dan juga dapat meningkatkan kemampuan dalam semua aspek. Anjing tua ini adalah pendukung paling setia dari teori darah murni di Pulau Wanlong. Dia penuh dengan kebencian terhadap semua naga lain kecuali naga berdarah murni. Ini dapat dilihat dari kedua putranya yang bodoh. Aku ingat bahwa jiwa si Sayasi memberitahuku sebelumnya bahwa alasan mengapa dia tiba-tiba disergap dan tubuhnya dikepung dihancurkan dan berubah menjadi roh pagoda adalah karena anjing tua Kaisar Naga Beiyan yang berada di belakangnya. Kukira Anu ditipu oleh anjing tua ini dan terpaksa dilahirkan kembali. Sejak Chen Beiyuan mengambil Anu di alam rahasia lautan darah dan berdagang dengan jiwa sisa Jiaozi di menara binatang jiwa dan memperoleh kekuatan magis bawaan balas dendam untuk Jiaozi, dia telah membentuk sebab dan akibat dalam kegelapan dan ditakdirkan untuk tidak pernah memiliki kesempatan untuk meredakan rekonsiliasi dengan Kaisar Naga Api Utara. Berdiri di belakangnya, Anu yang diselimuti kabut ilahi sedang menatap ke arah tempat Kaisar Naga Api Utara pergi. Matanya dingin dan sedikit rasa jijik terlihat jelas di wajahnya. Jelas, penampilan orang lain sepertinya mengingatkannya pada sesuatu. Pada saat ini, Chen Beiyuan tiba-tiba berbalik dan menatap Anu di belakangnya yang wajahnya tampak seserius es selama 10.000 tahun. Kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia perlahan melangkah ke kabut putih dan berjalan ke arahnya. Di bawah tatapan apinya, ekspresi wajah Anu membeku dan kemudian dia menjadi sedikit panik seperti bayi yang telah melakukan kesalahan. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya, tidak lagi menunjukkan kesombongan dan pemberontakan barusan. Jelas dia juga tahu betapa besar kekacauan yang telah dia buat. Jika bukan karena Ayuan menarik semua daya tembak di depan, dia pasti sudah berada dalam situasi yang tidak dapat diperbaiki. Maaf. Anu menundukkan kepalanya, tubuhnya berlumuran warna merah dan di tangannya ada tulang naga yang berdarah dan tebal yang jelas-jelas ditarik keluar dari tubuh Hawking. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan permintaan maafnya, dia merasa pusing dan diangkat oleh Ayuan, kemudian dia merasakan sakit yang membakar di pantatnya dan tertegun. Snap, snap, snap. Saat ini Chen Beiyuan seperti seorang ayah tua yang memukuli anak yang tidak patuh dan dia memukulnya dengan keras. Kamu kabur dari rumah di usia yang begitu muda dan menyebabkan aku begitu banyak masalah. Kamu benar-benar pemberontak. Tadi tidak nyaman dengan begitu banyak orang, jadi aku memberimu sedikit muka. Sekarang setelah kebanyakan orang pergi, saatnya menyelesaikan masalah. Apakah kamu menerimanya? Kamu tidak menerimanya, kan? Aku akan membuatmu tidak bisa menerima. Aku akan membuatmu tidak... Tiba-tiba dicambuk oleh wajah kecil Anun Abis yang bangga, yang sedingin es selama ribuan tahun, langsung berubah merah seperti minum anggur merah yang mengepul.
Ini adalah pertama kalinya dalam waktu yang lama dia dipukuli seperti ini dan dalam bentuk ini. Keagungan pupil ganda yang aneh secara bertahap memudar dan sebagai gantinya ada sedikit rasa malu dan jengkel. Terutama ketika dia tanpa sadar melingkarkan ekor naganya di sekitar lengannya dalam upaya menghentikannya, dia malah ditangkap oleh lawannya. Tubuhnya segera bergetar seolah-olah seseorang telah meraih bagian vitalnya. Kau tahu, bagi klan naga, ekor tidak diragukan lagi adalah salah satu bagian paling sensitif mereka dan hampir tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali pasangan mereka. Bang bang bang. Namun Chen Beiyuan sepertinya tidak menyadari tabu klan naga. Dia benar-benar menggunakan ekor naganya sebagai cambuk dan mencambuknya dengan ekornya. Tindakan ini membuat Anu si bayi naga menjadi bingung. Setelah beberapa lama, Anu akhirnya sadar. Wajahnya yang bengkak mengertakkan gigi, tampak malu dan marah, dan mengeluarkan kalimat yang tidak lengkap dari sela-sela giginya. Aku menyerah. Meskipun dia bilang dia yakin menilai dari pupilnya yang aneh dan malu, dia jelas menyimpan dendam. Jika aku punya kesempatan di masa depan, aku akan membalasnya 1000 kali lipat. Karena kabut putih, orang-orang di kapal perang Donghua di kejauhan tidak melihat apa yang terjadi di dalam. Di mata semua orang, Panglima tertinggi tiba-tiba berbalik dan berjalan ke dalam kabut putih dan keluar lagi dalam waktu kurang dari setengah jam sambil memegang naga kecil gembul dengan wajah merah, mata ungu gelap, dan cambuk tulang naga di tangannya. Tulang naga Oking tidak diragukan lagi adalah bahan yang sangat bagus. Jika sedikit dimurnikan dan ditambahkan dengan beberapa bahan lain, tidak sulit untuk membuat senjata sihir yang kuat. Namun, mengingat cinta naga kecil konyol itu, Chen Beiyuan tidak merebutnya dan memberikannya padanya. Namun, apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa naga kecil konyol yang memegang cambuk tulang naga di belakangnya memiliki beberapa pikiran untuk balas dendam di benaknya. Bab 337 Plot Chen Beiyuan, Putra Keberuntungan, dan Kaisar 10.000 Racun yang akan berada dalam masalah. Ketika klon darah Kaisar Naga Api Utara dipaksa mundur oleh Chen Beiyuan hanya dalam beberapa kata dan bahkan bersumpah untuk tidak dapat didamaikan, secara alami itu menyebabkan kehebohan. Meskipun insiden ini terjadi di wilayah laut manusia, keributan besar pada saat itu secara alami sulit untuk disembunyikan. Dalam waktu kurang dari setengah jam, berita itu menyebar di antara semua negara adidaya besar yang menyebabkan kegemparan langsung. Seorang jenius ras manusia benar-benar berani membuat pernyataan berani kepada Kaisar Naga yang perkasa yang mengatakan bahwa dia akan mengambil kepalanya dan menyelesaikan perseteruan semangat heroik seperti itu menyebabkan banyak orang mencibir kesombongannya tetapi mereka tidak dapat menyembunyikan sedikit pun kekaguman di hati mereka. Nama Chen Beiyuan menjadi dikenal oleh banyak orang dalam sekejap. Anu yang baik minum nana. Setelah Chen Beiyuan kembali dengan Anu si anak pemberontak, dia mencuci botol susu yang sedikit kotor, mengisinya kembali dengan nana dan beberapa bahan, dan memasukkannya langsung ke mulutnya yang untuk sementara waktu menenangkan naga kecil yang marah dengan wajah menggembung. Seketika dia perlahan kembali ke kolam renang bawaan dari kapal perang komando dan mengambil beberapa peralatan mandi dari ruang sistem. Setelah berurusan dengan anak-anak kecil yang suka membuat masalah, dia juga harus memandikan yang besar dan membersihkannya. Dia sudah lama berada di luar dan ketika dia kembali, ketiga kakinya masih gemetar. Dia akan membutuhkan lebih dari 1 atau 2 jam untuk mengurus dirinya sendiri. Sayangnya dia harus menjadi ayah dan ibu dan kadang-kadang dia harus menjadi anak dan bahkan bukan manusia. Dia hanyalah seorang anak kecil. Dia adalah orang termuda di seluruh ruangan. Anu mengisap Nana Bang dengan marah melempar botol aku bukan manusia, apakah aku manusia atau bukan? Tanda hubung. Chen Beiyuan sibuk dengan tangannya menyekat 3 orang yang memutar mata dengan handuk tanpa gangguan, tetapi matanya melihat melalui jendela kapal perang ke arah timur seolah-olah dia melihat sesuatu dan senyum aneh muncul di sudut mulutnya. Harus kuakui kau memang putra takdir. Meskipun aku menekanmu sedemikian rupa, kau masih memiliki kesempatan dan bertemu dengan monster tua, Kaisar 10.000 Racun. Jika aku ingat dengan benar, orang tua itu seharusnya menjadi kaisar perang teratas 200 tahun yang lalu. Dia sudah melangkah setengah kaki ke ranah terkuat. Keterampilan racunnya membuat banyak orang terkuat takut. Siapa yang menyangka bahwa makhluk abadi tua itu sebenarnya disegel di area telarang hutan berkabut dan ditemukan oleh Lin Xiao secara kebetulan. Menurut alur cerita berikut, kemungkinan besar protagonis akan menyelamatkan lelaki tua yang lemah itu dan menjadi terkenal dalam semalam. Aneh sekali aku baru saja meninggalkan Donghua dan berada di luar negeri ketika Lin Xiao lolos dari bahaya dia punya kesempatan dan bertemu dengan orang kuat yang disegel aku selalu merasa ada tangan tak terlihat di balik layar yang mendorongku. Sepertinya Lin Xiao sang putra takdir telah ditekan olehku satu demi satu dia sangat menyedihkan dan tidak lagi memiliki semangat yang tinggi orang yang bersembunyi di balik layar tidak bisa tidak ingin memperkuat kekuatan Lin Xiao.
Pada saat ini Chen Beiyuan secara alami melihat melalui pikiran jahat yang tersembunyi di dalam Lin Xiao dan dengan jelas menyaksikan situasi hutan berkabut di garis depan kekaisaran. Dia juga jelas mengetahui keberadaan monster tua yang disegel Kaisar 10.000 racun. Monster tua ini cukup terkenal 200 tahun lalu. Dia tidak termasuk dalam kekuatan apapun tetapi seorang kultivator mandiri dan penyendiri. Orang ini memiliki kepribadian yang ekstrim dan arogan. Dikatakan bahwa dia mewarisi warisan makhluk kuno yang kuat dan telah mengembangkan tubuh iblis 10.000 racun. Racun di tubuhnya telah membuat banyak orang kuat gemetar ketakutan. Sekali terinfeksi tidak ada obatnya dan kematian tidak terhindarkan. Bahkan keluarga-keluarga papan atas pun waspada terhadap peracun tua yang riang dan tidak bermoral ini dan tidak mau menghadapinya secara langsung. Pada saat itu, burung hantu ini merajalela dan dikenal oleh semua orang. Namun dia jelas melambung pada saat itu dan diam-diam menyebarkan racun menggunakan nyawa umat manusia di sebuah kota di Kekaisaran Donghua untuk memurnikan mayat beracun. Dia bahkan menjangkau anak-anak inti dari keluarga-keluarga besar. Pada akhirnya dia diburu oleh semua pihak dan menghilang tanpa jejak. Tanpa diduga saya terjebak di tempat terlarang yang disebut hutan berkabut. Lin Xiao sudah memiliki kitab medis klasik Wordless Medical Classic, semangat juang tertinggi strain Abyss Poison Dragon, dan tubuh naga racun. Dalam arti tertentu, atribut kultivasi Lin Xiao sangat cocok dengan Kaisar 10.000 racun. Jika dia dapat diselamatkan, dia tidak hanya akan memiliki pendukung tambahan, tetapi begitu dia dapat mewarisi warisannya, kekuatannya mungkin akan meningkat pesat. Namun, jika kamu benar-benar berpikir kamu bisa berhasil, maka kamu meremehkan aku, Chen Beiyuan. Dia mengeluarkan token tuan mudanya dari lengannya dan mengirim pesan secara diam-diam. Keluarga Chen Kekaisaran Donghua. Setelah negara Sakura menyerahkan tetua agung yang pertama kali kembali ke pavilion kitab suci, keluarga Chen tiba-tiba menyadari bahwa token di pinggangnya menyala dan sepertinya ada rune yang berkedip. Ini adalah wajah tetua agung itu serius. Dia mengambil token itu dan setelah menguraikan informasi garis keturunan di atasnya, matanya berubah. Tak lama kemudian, tokoh-tokoh keluarga Chen meninggalkan keluarga Chen Donghua secara diam-diam seolah-olah mereka telah menerima semacam perintah. Menuju langsung ke garis depan kekaisaran. Tanda hubung. Pada saat yang sama di front kekaisaran, Chen Souyi, komandan tentara kedua garnisun, tiba-tiba menerima perintah rahasia khusus yang langsung memerintahkan beberapa pendeta kuat dari tentara untuk mengawal beberapa tamu dari ibu kota kekaisaran ke hutan berkabut. Meskipun Chen Beiyuan jauh di seberang lautan saat ini dan belum kembali ke Tiongkok, dia masih dapat memerintahkan banyak orang untuk melakukan pekerjaannya hanya dengan satu kata. Hutan berkabut adalah tempat rahasia di mana iblis disegel. Saat ini Lin Xiao dengan marah memegang senjata kapak raksasa yang memancarkan cahaya kuno dan menghancurkannya kemana-mana seperti orang gila menghancurkan node penyegelan dari seluruh alam rahasia. Selama dia bisa menyelamatkan bos yang disegel ini, dia akan memiliki pendukung yang sangat kuat di masa depan. Selain itu, semangat bertarungnya sendiri, naga racun Guiming, yang terkondensasi dari latihan Sutra Texuan Hualong, membutuhkan sejumlah besar racun aneh untuk membantu latihannya. Jika saya bisa mendapatkan bantuan Kaisar 10.000 racun, mencapai puncak kesuksesan akan segera terwujud. Anak baik, kau punya sedikit kekuatan. Hancurkan dengan keras, hancurkan dengan keras. Gunakan kapak Suan Yao milikku ini untuk menghancurkan semua kutukan pengunci sialan ini. Sial, aku telah terperangkap oleh mantra pengunci ini selama lebih dari 200 tahun dan semua kultivasiku hampir habis. Jika kau datang sedikit lebih lambat, aku pasti sudah mati kelelahan oleh benda ini. Hahaha, setelah aku berhasil melarikan diri, aku akan mengambil makanan darah dari sebuah kota, memadatkan pil racun dan kemudian aku dapat memulihkan kultivasiku. Dengan perlindunganku, kau dapat merajalela di seluruh wilayah Donghua dan tidak ada yang berani memprovokasimu. Suara liar dan bersemangat Kaisar 10.000 racun terus bergema dari dalam tempat yang disegel seolah-olah dia memiliki harapan besar untuk pelarian dan kebebasannya sendiri. Setelah terperangkap di sini selama lebih dari 200 tahun, dia menjadi tidak sabar untuk keluar dan melihat dunia luar. Tanda hubung. Bab 338 Salah satu fondasi keluarga Chen adalah kekuatan mengerikan dari Tetua Agung. Tidak heran jika Kaisar 10.000 racun begitu bersemangat. Siapapun akan terjebak di tempat mengerikan selama hampir 200 tahun tanpa apapun untuk dimakan, tanpa apapun untuk diminum, tanpa apapun untuk dimainkan, tidak dapat bergerak, dan tidak ada seorang pun untuk berkomunikasi, dan hanya dapat berbicara pada dirinya sendiri. Selain itu, energi di tubuhnya harus diekstraksi dari waktu ke waktu untuk menyehatkan seluruh hutan berkabut dan menjaga vitalitas ular piton hutan itu. Aku khawatir dia akan menjadi gila di tempat. Ini karena dia cukup kuat memiliki fondasi yang dalam dan cukup cerdas untuk bertahan. Jika tidak, dia akan terkuras kekuatannya oleh mantra pengunci itu dan jatuh ke dalam kekacauan dan kegilaan.
Sekarang kemunculan tiba-tiba seorang anak laki-laki bernama Lin Xiao tidak diragukan lagi membangunkannya dari mimpinya dan menjerumuskannya ke dalam ekstasi yang tak terbayangkan. Ini tidak hanya berarti bahwa dia dapat berkomunikasi dengan orang luar untuk pertama kalinya dalam hampir 200 tahun, tetapi juga berarti bahwa dia memiliki kesempatan untuk membuka segel dan meninggalkan tempat ini. Justru karena inilah tatapan yang dia berikan pada Lin Xiao tidak diragukan lagi lebih mengagumi, tetapi dia sama sekali tidak menyadari bahwa takdirnya sendiri ditutupi oleh lapisan awan gelap yang tampaknya menghalangi panca inderanya dan memengaruhi sisi brutalnya. Bahkan nada suaranya menjadi sangat lembut dan dia tertawa terbahak-bahak. Hehehe, anak kecil Lin Xiao, bekerja lebih keras dan hancurkan segel-segel terkutuk itu. Benar, benar, itu dia, lumayan, semakin aku melihatmu, semakin aku menyukaimu, metode kultivasimu sangat mirip denganku, kau dan aku ditakdirkan untuk bersama, sayang sekali membiarkanmu menjadi anak sulingku. Selama 200 tahun pertama, aku tak terkalahkan di Donghua. Kemudian, karena suatu bencana, aku terperangkap di sini selama lebih dari 200 tahun. Waktu telah berlalu dan umurku hampir habis. Aku lemah dan beracun. Sulit bagiku untuk memiliki anak. Sayang sekali tidak ada yang mewarisi keterampilan unikku. Aku ingin menjadikanmu cucuku. Sebelum Kaisar 10.000 racun selesai berbicara, Lin Xiao yang sedang bekerja keras tiba-tiba bersujud di tanah sambil berteriak, kakek, kakek, aku bersujud padamu. Jika kau tidak keberatan, aku bersedia merawatmu sampai akhir hayatmu. Jepret, jepret, jepret. Dia memukulkan kepalanya dengan keras tanpa gerakan lembut apapun. Di kepalanya ada beberapa benjolan besar akibat pukulan itu. Sekilas Anda tidak bisa tahu bahwa dia adalah seorang murid Buddha yang telah kembali ke kehidupan sekuler. Tidak diragukan lagi merupakan kegembiraan besar bagi Lin Xiao bahwa seorang monster tua yang tak terduga yang akan mati bersedia menerimanya sebagai cucunya. Seperti kata pepatah, lutut seorang pria terbuat dari emas dan sekaranglah saatnya untuk mengeluarkan emas itu. Ngomong-ngomong, monster tua ini berumur ratusan tahun dan akan segera mati. Apa gunanya memanggilnya kakek beberapa kali? Anggap saja itu melolong untuknya terlebih dahulu. Selama pihak lain bersedia menjadi pendukungnya dan memberikan semua pembelajaran hidupnya dan semua senjata sihirnya sebelum dia meninggal, sisanya adalah masalah kecil. Belum lagi memanggilnya kakek, dia bahkan akan memanggilnya leluhur dengan tangan terulur. Hehehe, kamu anak yang pintar, aku menyukaimu. Kamu akan menjadi cucu baikku di masa depan. Melihat betapa sengsaranya dirimu sebelumnya, aku rasa kamu dibully dengan parah. Ceritakan padaku, saat aku keluar, aku akan membalaskan dendammu. Melihat cucunya sendiri jatuh ke dalam perangkap, Kaisar 10.000 racun yang disegel jauh di alam rahasia tidak bisa menahan diri untuk mengangguk dengan puas dan tatapan yang dia berikan padanya bahkan lebih lembut. Kakek, alasan mengapa Xiaoer berakhir seperti ini adalah karena bajingan kecil Chen Beiyuan dan keluarga Chen di belakangnya. Bajingan kecil ini telah kehilangan semua hati nurani, mencuri kekasihku, menghancurkan masa depanku, berulang kali menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi, menjebakku, dan bahkan menghibur orang dengan seks, membodohi putri keluarga bangsawan, menyihir hati orang, dan menipu semua orang di dunia. Melihat Kaisar 10.000 racun ingin membantunya, Lin Xiao sangat gembira, tetapi wajahnya penuh air mata dan dia terus menangisi pengalamannya yang menyedihkan. Dia awalnya adalah anak desa, tetapi karena bakatnya yang luar biasa, dia memasuki sekolah top di kekaisaran, disukai oleh guru, disukai oleh wanita, dan dikagumi oleh putri kaisar. Namun, dia diintimidasi oleh tuan muda yang kuat, kecantikannya diambil, dan putri kaisar diejek. Dia tidak punya kekuatan, berulang kali menjadi korban dan disiksa dalam segala hal, tetapi dia lebih baik mati daripada menyerah. Meskipun Kaisar 10.000 racun telah melewati bertahun-tahun dan menderita kesulitan, dia masih tergerak oleh kesengsaraan Lin Xiao dan terkejut. Masih ada orang kura-kura seperti itu di dunia. Tidak, seharusnya orang-orang yang menyedihkan. Karena keduanya adalah pembudidaya kasual yang lahir dalam kemiskinan dan dipengaruhi oleh semacam keberuntungan, sikap Kaisar 10.000 racun secara alami berubah 180 derajat dan dia segera berjanji. Jangan menangis cucuku sayang, ketika aku sudah keluar dari bahaya dan memulihkan kultivasiku, aku akan pergi ke keluarga Chen untuk mencari keadilan untukmu. Biarkan Chen Beiyuan bersujud dan meminta maaf kepadamu. Meskipun keluarga Donghua Chen sangat kuat, aku bukanlah seseorang yang bisa dengan mudah diprovokasi. Jika kau membuatku marah, aku akan meracuni dan membunuh semua orang kuat dari berbagai cabang keluarga Chen satu persatu dan menghancurkan fondasi keluarga Chen. Meskipun keluarga aristokrat seperti ini sangat kuat, yang paling mereka takuti adalah kultivator independen seperti saya yang tidak memiliki kelemahan atau kerentanan. Melihat Kaisar 10.000 racun begitu mendominasi, Lin Xiao sangat gembira. Dia dengan cepat berdiri dan dengan panik menghancurkan segel di mana-mana seolah-olah dia telah disuntik dengan darah ayam. Kecepatannya lebih dari 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Namun, mereka tidak tahu bahwa tiba-tiba ada banyak tamu tak diundang di luar hutan berkabut. Hutan berkabut.
Tetua Agung, area berkabut di depan kita adalah hutan berkabut yang legendaris. Satu demi satu sosok yang memancarkan aura yang kuat, muda atau tua, muncul diam-diam memandangi hutan yang tertutup kabut dengan mata tajam. Orang-orang ini semuanya adalah pria kuat dari keluarga Donghua Chen, para tetua klan dan pendeta keluarga Chen dari Legiun Garis Depan. Yang terlemah dari mereka semua adalah Kaisar Perang kelas 7. Di antara orang-orang ini pemimpinnya adalah tetua Parubaya yang tampan. Penatua Agung tidak hanya seorang kuasi kaisar di puncak kekuatannya, tetapi juga satu-satunya ahli formasi di keluarga Chen dan merupakan fondasi paling inti dari keluarga itu. Nilai seorang Grandmaster formasi lebih tinggi daripada seorang kaisar perang tingkat ke-8. Karena kekuatan tempur mereka tidak dapat diukur berdasarkan tingkat kultivasi mereka, tetapi berdasarkan berbagai materi formasi. Begitu mereka diberi cukup waktu dan materi untuk mempersiapkannya, akan mudah bagi mereka untuk mengalahkan lawan dengan level yang lebih tinggi. Saat ini di tangannya ditempatkan senjata sihir yang kuat yang telah dia sita dari keluarga itu seperti cermin 8 kaki, tali matahari, kepala penelan hantu, Del. Tuan muda memintaku untuk mengambil tindakan secara pribadi kali ini. Sepertinya monster yang disegel di dalamnya cukup kuat. Baiklah, aku ingin melihat hantu macam apa dirimu. Kali ini aku membawa 8 senjata kekaisaran tingkat 8 dari keluargaku sebagai inti formasi yang sangat cocok untuk menyiapkan 8 Prison Guard Array. Sejak saya menjadi Grandmaster Formasi, ini adalah pertama kalinya saya mendapatkan begitu banyak senjata kekaisaran kelas 8. Ini juga pertama kalinya saya bertempur dalam pertempuran yang begitu kaya. Bab 339 Saudara Lin, apakah Anda masih mengenali Donghua Chen Beiyuan? Boom! Saat kapak raksasa kuno menebas simpul penyegelan terakhir, suara mengerikan yang mengguncang bumi bergema di hutan berkabut satu demi satu menyapu ke segala arah. Tempat ini yang terletak jauh di garis depan kekaisaran terkenal karena telah menelan orang-orang kuat dari semua ras berkali-kali. Tanah terlarang yang mengerikan yang membuat banyak orang gemetar ketakutan mulai bergetar liar seperti naga bumi yang berbalik dan sesuatu akan keluar dari bawah. Bang bang bang. Tanah mulai retak dengan liar, pohon-pohon besar tumbang dan akar yang tak terhitung jumlahnya tertutup lumpur tampak memiliki kehidupan yang menggeliat dengan gila dan ular piton yang terjerat di dalamnya melolong kesakitan. Monster-monster ini yang hampir abadi selama mereka berada di kabut dan dapat dibangkitkan setelah kematian mulai layu dan berubah menjadi abu. Kabut yang telah menyelimuti area terlarang ini mulai memudar seolah-olah telah kehilangan sihirnya yang dulu kuat dan mulai menghitung mundur hingga kematian. Sosok kurus seperti mumi dengan pola beracun aneh di tubuhnya dan mengenakan jubah beracun tiba-tiba keluar dari segel sambil mengeluarkan tawa aneh dan bersemangat. Meskipun dia telah disegel selama lebih dari 200 tahun, kekuatannya berkurang menjadi hanya 1/10 dari sebelumnya dan wilayahnya hampir berkurang. Tetapi Kaisar 10.000 racun tetap mempertahankan sikap raksasa jahat seperti dulu. Lin Xiao memandang Kaisar 10.000 racun yang begitu dekat di depannya dan merasa seolah-olah dia sedang melihat gunung yang menjulang tinggi dan hatinya terkejut. Roh puncak pertempuran di tubuhnya, yaitu Strain Abyss Poison Dragon, bahkan mengeluarkan lolongan ketakutan seolah-olah telah melihat kengerian yang tak terlukiskan. Mata Lin Xiao berubah. Kau tahu jiwa pertarungan teratasnya adalah Gui Ming Poison Dragon yang dikenal sebagai naga beracun terkuat. Toksisitasnya adalah yang terkuat di antara semua naga. Tetapi pada saat ini ia juga menunjukkan ketakutan di depan Kaisar 10.000 racun. Gelar Kaisar 10.000 racun benar-benar pantas. Hehehe, benda terkutuk ini telah menjebakku selama 267 tahun menguras asalku siang dan malam, akhirnya aku bisa menghancurkannya. Anak-anakku, bangunlah dengan cepat dan carikan aku darah. Bang! Tanah tiba-tiba meledak dan mayat-mayat beracun yang berubah bentuk dengan bau busuk yang kuat dari tubuh yang membusuk dan tubuh compang camping mulai merangkak keluar dari tanah melolong mengerikan seperti zombie keluar dari kandang mereka. Ini adalah... Lin Xiao menatap dengan takjub pada mayat-mayat beracun di depannya yang memancarkan aura menakutkan, matanya hampir keluar. Aura yang dipancarkan oleh masing-masing mayat beracun yang merangkak keluar dari tanah di depannya hampir lebih kuat darinya. Di antara mereka, ada beberapa yang memancarkan kekuatan kekaisaran yang sama dan mereka sebenarnya adalah beberapa raja mayat beracun yang mengerikan di tingkat kuasi kaisar. Kekuatan yang begitu mengerikan mungkin cukup untuk meratakan keluarga Wu. Di seluruh kekaisaran Donghua, keluarga biasa yang tidak memiliki kaisar perang tingkat 8 untuk melindungi mereka kemungkinan besar akan hancur jika mereka menghadapi serangan zombie beracun yang mengerikan ini. Bisakah cara racun dimainkan seperti ini? Lin Xiao menatap kosong pemandangan di depannya seolah-olah dia tiba-tiba menyadari dan berdiri di sana dengan linglung.
Dulu dia hanya menggunakan racun untuk membunuh orang dan menyakiti orang, tetapi dia mengabaikan fakta bahwa racun juga dapat digunakan untuk mengendalikan orang dan bahkan untuk mengendalikan mayat. Benda ini hampir setara dengan Necromancer versi timur dan bahkan lebih brutal. Begitu mayat beracun ini mendekati target, mereka akan langsung diracun dan jatuh ke berbagai kondisi lemah. Setelah diserang, racun memasuki tubuh dan orang tersebut menjadi mayat beracun baru. Begitu mereka dibiarkan menyebar dengan bebas dan mulai berkembang seperti bola salju. Sial, jika dia memiliki kemampuan ini sebelumnya, mengapa dia harus mengembangkan kekuatan omong kosong apapun? Dia bisa saja melakukan pembunuhan dan diam-diam mengembangkan pasukan mayat beracunnya sendiri. Lin Xiao melihat pakaian compang camping pada mayat beracun dan pola-pola familiar yang samar-samar tertinggal pada mereka dan sudut mulutnya tiba-tiba berkedut. Itu adalah simbol dari anggota inti keluarga-keluarga besar di Kekaisaran Donghua. Keluarga Qin Donghua, keluarga Wang Donghua, keluarga Zhu Donghua. Di antara mereka, dia juga melihat beberapa anggota keluarga Donghua Lin. Pada saat ini dia akhirnya mengerti mengapa Kaisar 10.000 racun disegel dan dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Tidak apa-apa jika Anda menggunakan manusia biasa untuk membuat mayat beracun, orang-orang besar itu mungkin tidak akan peduli dengan Anda karena kekuatan Anda. Kau masih saja mengganggu anggota keluarga-keluarga besar itu. Apa kau pikir kau akan mati? Apa kau pikir monster-monster tua di setiap keluarga sudah mati? Hehehe cucuku sayang, kau pasti ketakutan dengan pasukan mayat beracunku. Dulu, bahkan Donghua dan keluarga bangsawan lainnya harus menghindari pasukan mayat beracunku. Apa yang kamu lihat sekarang hanyalah 1/10 dari apa yang aku miliki dulu. Sisa mayat beracun telah benar-benar membusuk selama 200 tahun terakhir, menyatu ke tanah dan menjadi nutrisi. Kaisar 10.000 racun memandangi ekspresi heran Lin Xiao dan tertawa terbahak-bahak, berpikir bahwa dia terkejut dengan kekuatan yang telah dia tunjukkan dan ekspresi bangga muncul di wajahnya. Jika dia bisa mendengar pikiran Lin Xiao yang sebenarnya pada saat ini, dia mungkin akan sangat marah sehingga dia akan mencekik orang lain sampai mati di tempat. Meskipun dia merasa bersalah dan kulit kepalanya terasa geli, Lin Xiao menunjukkan kekaguman dan pemujaannya yang tulus. Kakek diberkati dengan keberuntungan dan kekuatan besar. Kali ini dia kembali, dia pasti akan bisa melakukan komebak dan menyapu seluruh Donghua. Dia telah berurusan dengan begitu banyak orang dari keluarga bangsawan, tetapi dia belum dibunuh oleh kekuatan gabungan dari semua keluarga. Bagaimana mungkin dia tidak diberkati dengan keberuntungan besar? Rupanya barang antik tua Kaisar 10.000 racun ini belum dipuji seperti ini selama ratusan tahun. Tiba-tiba dia tersanjung oleh serangkaian sanjungan Lin Xiao dan suasana hatinya segera menjadi sangat baik. Hehehe cucuku sayang, aku suka kata-katamu yang cerdas. Ayo, aku akan mengajakmu membunuh seseorang. Tanda hubung. Ketika Kaisar 10.000 racun yang bersemangat tinggi dengan cucu laki-laki yang baru diadopsinya, Lin Xiao, memimpin pasukan mayat beracun yang menakutkan keluar dari hutan berkabut, bersiap untuk mencari darah segar untuk memadatkan pil racun dan memulihkan kultivasinya. Namun tiba-tiba sebuah suara keras terdengar. Siapkan formasinya. Boom. Formasi Dewa Narapidana 8 neraka yang terkondensasi dari segala arah seperti sangkar besar yang langsung menjebak seluruh Kaisar 10.000 racun dan kelompoknya di dalam dan mengunci mereka. Mayat beracun yang mengerikan itu ditekan oleh formasi dan tidak bisa bergerak. Kaisar 10.000 racun yang tadinya penuh semangat dan vitalitas barusan langsung diikat oleh serangkaian rantai pemenjara dewa, wajahnya memerah, matanya membelalak dan dia melihat 8 senjata kekaisaran yang tergantung di atas formasi dengan tidak percaya seolah-olah dia telah melihat hantu. Di mana semua prajurit kekaisaran ini? Tidak heran Kaisar 10.000 racun begitu terkejut. Bahkan pada puncak kejayaannya, dia belum pernah melihat begitu banyak prajurit kekaisaran. Dengan begitu banyak senjata kekaisaran yang digunakan sebagai alat formasi untuk membentuk formasi besar, akan sulit baginya untuk menghancurkannya bahkan pada puncak kejayaannya. Akan membutuhkan banyak biaya untuk menghancurkannya. Sekarang dia telah dipenjara selama lebih dari 200 tahun dan sangat lemah dan tidak ada cara untuk membebaskannya. Hanya 200 tahun yang telah berlalu di dunia luar, mungkinkah tentara kekaisaran sudah kewalahan? Apakah dia orang kuno yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman? Kaisar 10.000 racun yang tadinya begitu bangga pada dirinya sendiri baru saja lolos dari masalah ketika dia diberi pelajaran berharga oleh kenyataan. Dia dididik sampai-sampai dia mulai meragukan hidupnya. Dia sangat marah sehingga dia mulai mengutuk. Bajingan kecil, pergi dari sini kumohon. Lin Xiao tercengang ketika dia melihat kakeknya yang seperti dewa barusan tiba-tiba menjadi tahanan. Jika ada orang yang bisa menyelamatkan Kaisar 10.000 racun saat ini, mungkin dia adalah putra takdir. Sebagai putra takdir, tidak ada yang tahu kartu truf penyelamat hidup apa yang dia sembunyikan. Melihat bahwa pelanggan yang baru saja dia selamatkan ditangkap dalam keadaan lemah, bukan tidak mungkin baginya untuk mengeluarkan kartu trufnya dan berjudi.
Namun ketika dia melihat tentara kekaisaran yang kuat yang memenuhi standar negara Sakura, wajahnya berubah dan dia langsung menyadari sesuatu. Sialan para prajurit kekaisaran ini. Sebelum Lin Xiao bisa memikirkan apapun, sebuah pikiran mengerikan muncul di benaknya. Sosok-sosok tiba-tiba muncul di puncak gunung yang jauh di antaranya ada sosok familiar berpakaian hitam berdiri dengan tangan di belakang punggungnya membelakanginya dan berkata dengan lantang. Saudara Lin, apakah kamu masih mengenali Donghua Chen Beiyuan? Tanda pisah. Bab 340 Beiyuan palsu membuat Lin Xiao yang asli ketakutan setengah mati. Saudara Lin, apakah kamu masih mengenali Donghua Chen Beiyuan? Ketika sosok mengerikan berpakaian hitam itu muncul di kejauhan, berdiri dengan tangan di belakang punggung, membelakanginya, dan menyapanya dengan suara serak, sedikit sembrono dan main-main. Rambut Lin Xiao berdiri tegak dalam sekejap seolah-olah dia telah jatuh ke jurang maut. Pupil matanya bergetar dan menjadi setajam jarum, seperti binatang buas yang sangat ketakutan, dan merinding muncul di kulitnya. Mustahil, mustahil. Tidak mungkin dia ada di sini. Bukankah dia pergi ke negara Sakura? Bahkan menurut perjalanan itu tidak mungkin baginya untuk muncul di sini. Sebagai panglima tertinggi dari 3 pasukan, dia tidak bisa begitu saja meninggalkan semua orang dan datang ke sini tiba-tiba. Tindakan ini pasti akan menjadi noda yang akan diserang oleh banyak orang. Palsu-palsu ini pasti palsu. Pada saat ini, Lin Xiao seperti bayangan terkotor di selokan yang diterangi oleh matahari paling terang di langit. Semua dendam dan kebencian sebelumnya menghilang pada saat ini hanya menyisakan ketakutan yang tak berujung. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki ketakutan yang mendalam terhadap Chen Beiyuan. Mustahil, benar-benar mustahil. Namun sosok mimpi buruk itu perlahan berbalik hanya memperlihatkan separuh wajahnya. Desir. Pada saat ini semua keberanian dan ambisi Lin Xiao terbuang sia-sia. Semua pikiran tentang menyelamatkan orang dan memiliki pendukung terlupakan. Mengapa menyelamatkan orang? Selamatkan dirimu sendiri terlebih. Tiba-tiba token kuno dan gelap muncul di tangannya. Dia mengaktifkannya tanpa ragu dan langsung diselimuti oleh energi ruang misterius. Cucu yang baik, bantu kakek. Ketika Kaisar 10.000 racun bereaksi dan secara bertahap mendapatkan kembali kewarasannya, dia buru-buru ingin meminta bantuan cucu kesayangannya. Ketika dia disegel sebelumnya, dia menyadari bahwa cucunya luar biasa. Dia pasti mewarisi kekuatan kuno seperti dirinya dan dia pasti memiliki kartu truf penyelamat nyawa. Saat ini jika ada orang yang benar-benar dapat menyelamatkannya, itu hanya Lin Xiao. Tetapi ketika dia berjuang dengan panik dan memaksakan kepalanya untuk melihat sekeliling di bawah blokade rantai, senyum paksa di wajahnya membeku dalam sekejap. Aku melihat bahwa sosok cucu Lin Xiao sudah menghilang tanpa jejak di formasi penjara Dewa Delapan Penjara, bahkan hantu pun tidak dapat dilihat. Kamu binatang sialan, aku sangat mempercayaimu dan bahkan menerimamu sebagai cucuku, tetapi kamu melarikan diri bahkan tanpa membawaku bersamamu. Di puncak gunung yang jauh. Penatua Agung dan sekelompok prajurit keluarga Chen menatap dengan ekspresi aneh pada Kaisar 10.000 racun yang dipenjara di dalam formasi Dewa Penjara Delapan Neraka di bawah yang wajahnya memerah karena marah dan yang mengutuk serta arah tempat Lin Xiao tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Ternyata itu adalah ordo teleportasi agung dari zaman kuno. Ordo ini dapat menteleportasi ribuan mil dalam sekejap. Ini adalah artefak penyelamat hidup yang sangat berharga. Tidak heran ia bisa lolos dari formasi. Lin Xiao hanyalah orang biasa. Bagaimana dia bisa memiliki artefak kuno seperti itu? Dia pasti telah diberkati dengan kesempatan besar. Tidak heran Tuan Muda meminta kami untuk sangat waspada terhadap orang ini. Tuan Muda memang sangat pintar, dia mampu mengetahui bahwa anak laki-laki ini memiliki barang penyelamat jiwa padanya. Itu adalah panggilan dekat barusan. Untungnya dia ketakutan oleh Tuan Muda palsu dan melarikan diri. Kalau tidak, dia mungkin benar-benar membawa Kaisar 10.000 racun bersamanya dan melarikan diri dengan ordo teleportasi hebat. Petik 2. Penatua Agung dan sekelompok prajurit keluarga Chen dengan sungguh-sungguh melihat posisi tempat Lin Xiao baru saja berada dan kemudian melihat Tuan Muda palsu yang sangat mirip dengan Chen Beiyuan dalam sosok dan temperamen tetapi dengan wajah yang agak feminin dan tanpa sadar berkeringat dingin di hati mereka. Siapa sangka sosok kecil seperti Lin Xiao bisa memiliki artefak kuno seperti Grid Teleport Order. Jika bukan karena perencanaan cerdik Tuan Muda untuk mengatur pengganti palsu terlebih dahulu untuk menakut-nakuti pihak lain, semua persiapan mereka akan sia-sia. Saat ini semua orang yang hadir dengan tulus diyakinkan oleh Tuan Muda Chen. Seorang pendeta keluarga Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Melihat sehelai daun seperti melihat garis tangan Anda. Tuan Muda Chen benar-benar dewa. Baiklah, kami akan melakukan pekerjaan kami dengan baik, menjebak iblis jahat Kaisar 10.000 racun dan menunggu Tuan Muda datang dan menghadapinya. Jejak kelegaan muncul di wajah Penatua Agung dan dia berbicara dengan emosi yang mendalam.
Keluarga Chen memiliki anak yang sangat berbakat yang cukup untuk memakmurkan keluarga selama ribuan tahun dan membawa kejayaan selama 1000 tahun. Swish. Sebuah pulau terpencil di sosok Lin Xiao tiba-tiba jatuh dari ruang angkasa. Dia kehilangan keseimbangan, kakinya lemas, dan dia jatuh dengan keras ke tanah. Dia bernapas dengan cepat dan tubuhnya pokrit keringat dingin yang membasahi pakaiannya seolah-olah dia baru saja diangkat dari laut. Pembuluh darah di tangan kanan yang memegang grid teleport order menonjol dan bergetar tak terkendali seperti reaksi bawah sadar dari ketakutan yang ekstrim. Tiba-tiba cincin misterius di tangannya memancarkan cahaya. Suara Fairy Master muncul di benaknya dipenuhi dengan kebingungan dan keanehan. Xiaoel, orang itu sama sekali bukan Chen Beiyuan. Kamu punya grid relocation order, jadi kamu bisa membawa peracun tua itu dan melarikan diri bersama. Tuan, aku tahu, tapi aku tidak berani berjudi. Aku tidak berani berjudi. Bahkan jika aku tahu orang itu bukan dia, aku tetap tidak berani berjudi. Benar dan salah, salah dan benar. Siapa yang bisa menjamin bahwa dia benar-benar tidak ada di sini? Lin Xiao menundukkan kepalanya menutupi wajahnya dengan tangan kirinya dan gemetar saat dia berbicara kata demi kata. Kau tahu aku selalu merasa seperti dia selalu ada selalu mengawasiku. Saya tidak bisa kehilangan, saya tidak bisa kehilangan. Tanda pisah. Laut Donghua. Armada kapal perang raksasa yang telah mengalami perang dan dipenuhi bekas luka perlahan-lahan berlayar ke perairan Kekaisaran Donghua dan perlahan-lahan mendekati negara besar di timur jauh di depan. Di kapal perang komando raksasa yang menjaga pusat, sesosok tubuh berpakaian hitam berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, melihat ke kejauhan dengan tatapan yang dalam dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Beiyuan palsu membuat Lin Xiao yang asli ketakutan setengah mati. Sepertinya kamu benar-benar takut padaku. Bab 341. Meskipun dia ribuan mil jauhnya, Chen Beiyuan masih dapat melihat kejadian yang terjadi di hutan misti melalui beberapa cara. Untuk mengganggu kesempatan Lin Xiao kali ini, dia menggunakan banyak cara. 8 senjata kekaisaran kuat dengan karakteristik bunga sakura yang kuat yang dimiliki oleh tetua agung ditemukan setelah keluarga Ito digeledah dan dimusnahkan. Chen Beiyuan tidak tertarik dengan senjata kekaisaran yang aneh dan jahat ini dan hanya melemparkannya ke keluarga untuk dibuang untuk meningkatkan kekuatan keseluruhan keluarga. Alhasil, itu berguna kali ini. Dan tuan muda palsu yang mirip dengannya dan memiliki wajah yang agak feminin adalah salah satu pembunuh bayarannya. Ketika dia masih muda, dia sering mengikutinya berkeliling untuk belajar dan meniru setiap gerakannya dan mereka memiliki beberapa komunikasi mendalam. Dia mengenalnya dengan cukup baik untuk dapat bertindak begitu sukses hingga hampir membuat Lin Xiao ketakutan. Tidak ada orang normal yang bisa menahan kombinasi pukulan ini. Tapi apakah aku benar-benar seseram itu? Aku ketakutan setengah mati. Mata Chen Beiyuan suram dan dia menggosok dagunya sambil melihat kekaisaran timur jauh yang tampak samar-samar di depannya. Seolah-olah dia telah menembus semua rintangan dan melihat Lin Xiao yang berada di pulau terpencil di suatu tempat dalam keadaan menyedihkan meragukan hidupnya dan basah kuyup. Ruowei Yunhua dan yang lainnya sering mengatakan bahwa dia adalah anak yang baik meskipun dia sedikit nakal kadang-kadang dia tetap anak yang baik pada akhirnya. Tapi Lin Xiao tampak jelas ketakutan seolah-olah dia ketakutan. Tapi apakah dia seseram itu? Kau tahu dia bisa saja membunuh orang lain secara langsung tetapi dia menahan diri dan memberi orang lain banyak kesempatan untuk bertahan hidup. Terus. Meskipun Chen Beiyuan berbicara dengan punggung tegak, dia tidak merasakan sakit di ginjalnya. Tapi bagaimana bisa Lin Xiao putra takdir tidak takut padanya? Bagaimana perlakuan terhadap protagonis urban normal, terlahir luar biasa, disukai oleh gadis sekolah yang cantik, diidam-idamkan oleh putri kaisar, dikagumi oleh ratu, diam-diam dicintai oleh presiden, semua orang mencintainya dan ingin memberinya uang, harta, dan artileri. Tapi kehidupan seperti apa yang dijalani Lin Xiao, putra takdir? Di buku mana protagonis dipukuli setiap saat, apakah dia ditampar wajahnya setiap saat? Itu saja. Siapa yang akan membiarkan semua orang membersihkan selokan tanpa alasan mengapa mereka selalu memulai perkelahian besar dan hanya menghidupi diri mereka sendiri dengan 3 mulut? Menurut catatan yang relevan, meskipun Lin Xiao, putra takdir, baru menjabat kurang dari setengah tahun, dia sudah mendapatkan gelar brutal pembunuh 10.000 orang dan meninggalkan banyak sekali karya klasik. Lawan Lin Xiao termasuk, tetapi tidak terbatas pada, manusia, minotaur, simpanse, manusia kadal, manusia berkepala anjing, manusia gajah. Hal ini agak membingungkan hanya dengan melihat daftar aktor dan aktrisnya, tetapi cukup untuk membayangkan betapa brutalnya adegan itu. Bahkan pria yang terbuat dari besi, bahkan pria yang terbuat dari titanium pun tidak dapat menahan siksaan seperti itu. Jika dia adalah protagonis dari novel lain manapun, dia akan menderita gangguan mental dan ingin mati. Tapi Lin Xiao berhasil bertahan. Ini menunjukkan betapa menakutkan dan gigihnya karakternya.
Setidaknya di antara para protagonis novel amatir urban yang pernah dilihat Chen Beiyuan di kehidupan sebelumnya, karakter Lin Xiao cukup untuk menempati peringkat 3 teratas. Bahkan hingga hari ini, gambar-gambar klasik Lin Xiao masih beredar di beberapa dunia bawah tanah di antara orang-orang dengan fetish khusus. Namun, karena menghormati lawannya, Chen Beiyuan membuat gambar-gambar Lin Xiao buram. Karena ini, Lin Xiao yang terus-menerus tersiksa sangat takut pada Chen. Dia menderita lebih banyak kerugian di tangan Chen Beiyuan daripada di tangan orang lain. Dalam situasi ini, bahkan orang bodoh yang hanya peduli tentang makanan dan bukan hukuman pun akan bermasalah. Saat ini sistem yang sudah lama tidak muncul akhirnya muncul kembali. Ding terdeteksi bahwa garis takdir dunia ini telah mengalami perubahan khusus keberuntungan Lin Xiao putra keberuntungan telah menunjukkan tren penguatan dan peluang tersembunyi telah meningkat. Ding tuan rumah menggunakan cara khusus untuk secara paksa mengganggu kesempatan tersembunyi Lin Xiao putra keberuntungan, mengganggu tren peningkatan keberuntungannya, menekan kaisar 10.000 racun yang baru saja membuka segel, dan membalikkan garis takdir. Ding selamat kepada tuan rumah karena memenangkan hadiah khusus 10.000 Buddha kekuatan magis Buddha dan Tao. 10.000 Buddha kekuatan magis Buddha dan Tao kekuatan magis tertinggi legendaris dari agama Buddha dan Tao yang dapat memadatkan tubuh 10.000 Buddha untuk bermanifestasi bersinar terang menyelamatkan semua makhluk hidup dan menekan roh jahat. Tanda hubung. Chen Beiyuan melihat hadiah khusus dari sistem dan beberapa tanda tanya muncul di wajahnya dan dia tanpa sadar menggaruk kepalanya. Dia adalah seorang kultivator iblis brutal, tetapi dia benar-benar menghadiahi para biksu botak itu atas kekuatan magis Buddha dan Tao mereka. Apa kau yakin kau tidak salah? Dan menekan roh-roh jahat. Apakah Anda ingin saya menekan diri sendiri? Bagus sekali, ada sedikit rasa lelucon neraka. Namun kekuatan magis agama Buddha dan Taoisme ini datang pada waktu yang sangat tepat. Dia memandang 10.000 Buddha dalam diam untuk waktu yang lama sebelum bergumam pada dirinya sendiri. Mungkinkah ini kehendak Tuhan? Snap, snap, snap. Di pojok belakang, Anu mengisap botol sambil menggosok pantatnya dan melambaikan cambuk tulang yang terbuat dari tulang naga All King dengan sangat terampil, tetapi hanya ada suara palsu. Seketika dia memusatkan pandangannya pada pantat seseorang digeladak di depannya, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Yuan yang tidak taat. Tanda hubung. Itu membutuhkan waktu. Kapal perang Kekaisaran Donghua akhirnya kembali ke wilayah mereka sendiri. Para prajurit yang akan pergi berperang tidak bisa tidak berjalan keluar dari kapal perang ke geladak dan bersorak. Saya akan pulang. Tanda pelabuhan Kekaisaran Donghua. Aku melihatnya itu kapal perang angkatan ekspedisi Kekaisaran. Itu bendera naga bercakar 5 milik Kekaisaran mereka kembali semua pahlawan yang pergi berperang sudah kembali. Lihat itu, anakku dia seorang pahlawan hahaha. Ibu-ibu Guo melihat ayah. Petik 2. Ketika pasukan ekspedisi mendarat di pelabuhan Kekaisaran Donghua dengan sebuah kapal perang raksasa, mereka segera disambut oleh kerumunan besar orang. Tak terhitung jumlah orang yang berteriak dengan gembira dari lubuk hati mereka. Di antara mereka tidak hanya orang-orang dari Kekaisaran yang datang secara spontan, tetapi juga banyak kerabat dan anggota keluarga dari para prajurit yang pergi ke medan perang. Para pejabat tinggi Kekaisaran Donghua juga berdiri di pelabuhan untuk menyambut mereka secara langsung untuk menunjukkan betapa pentingnya mereka bagi para prajurit yang kembali dengan kemenangan dari ekspedisi. Ekspedisi ke negara Sakura ini adalah salah satu kemenangan asing terbesar Kekaisaran Donghua dalam 100 tahun terakhir, dan betapapun megahnya, itu tidak bisa dilebih-lebihkan. Minus. Belum lagi berbagai prosedur rumit setelah kembali dari ekspedisi tepat ketika kapal perang Donghua baru saja mendarat, seorang utusan dari istana tiba. Panglima tertinggi Chen, selamat datang kembali. Yang mulia telah menyiapkan pesta penyambutan untuk Anda. Hahaha, sampaikan pada Yang Mulia bahwa Beiyuan berterima kasih atas kebaikannya. Namun, hari ini adalah festival lampion. Saya telah memimpin pasukan di luar selama berhari-hari. Sekarang saya hanya ingin pulang dan berkumpul kembali dengan keluarga saya. Lupakan saja perjamuan. Tanda hubung. Kupikir aku bisa pulang hari ini, tapi aku tidak menyangka harus tetap bertugas di tempat kerja. Ini sangat sulit. Akhirnya saya mengucapkan selamat festival lampion kepada semua pembaca. Bab 342 Nyonya Keluarga Chen Jimingkong. Tapi Panglima tertinggi Chen sebagai Panglima tertinggi ekspedisi ini, Anda adalah tokoh utama yang tak terbantahkan. Jika Anda tidak pergi, saya tidak akan bisa melapor kepada Yang Mulia. Hahaha, itu masalahmu. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin pulang sekarang. Ngomong-ngomong, tolong beritahu Yang Mulia bahwa pengeluaran ekspedisi ini dan hadiah untuk para prajurit semuanya ada di memorial ini. Mohon segera disetujui. Semua orang menunggu bagian mereka. Chen Beiyuan menepuk bahu utusan dari istana sambil tersenyum, memasukkan memorial tertulis langsung ke tangannya, lalu berbalik dan pergi tanpa memberi kesempatan pada pihak lain untuk terus berbicara.
Chen Beiyuan tidak terlalu tertarik dengan undangan dari orang di istana. Dibandingkan pergi ke perjamuan yang disebut-sebut itu, bergaul dengan sekelompok orang tidak relevan yang membual dan menyanjung satu sama lain mematuhi banyak aturan berantakan dan harus memamerkan keterampilan aktingnya dengan sekelompok rubah tua dari waktu ke waktu, dia sebaiknya pulang dan makan malam reuni dengan keluarganya. Selain itu, sejujurnya Kaisar Jiang di istana mungkin sedang tidak ingin bertemu dengannya sekarang. Belum lagi fakta bahwa dia sebelumnya telah menyatukan keluarga lain untuk menghadapi keluarga kerajaan secara langsung hingga hampir mempermalukan keluarga kerajaan. Hanya dengan membunuh utusan dari kekaisaran besar di Selat Sakura, mereka menggali lubang besar bagi keluarga kerajaan Donghua dan menarik banyak kebencian. Hal-hal ini tentu saja tidak dapat disembunyikan. Perjamuan ini tampaknya merupakan perayaan kemenangan besar, tetapi pasti akan ada orang yang sinis dan pada saat itu beberapa badut pasti akan muncul. Tidak ada perjamuan yang baik dan tidak ada orang baik di hati. Dia sedang tidak ingin memainkan permainan pamer dan menamparkan orang lain dengan orang-orang itu dan membuang-buang waktunya. Ruobing, kamu harus mengurus semuanya untuk beberapa hari ke depan. Kecuali beberapa hal penting, kamu bisa menangani sisanya sendiri. Chen Beiyuan dengan santai melepaskan tanggung jawab dan melemparkan semuanya langsung ke Leng Ruobing. Dengan kembalinya dia dengan kemenangan, seluruh keluarga Chen pasti akan dipenuhi orang. Tak terhitung jumlah orang akan berbondong-bondong ke sini, baik mereka ingin membuat koneksi bertemu orang berkenalan atau ingin menjadi murid. Sejak zaman dahulu sudah menjadi hal yang umum untuk menjilat yang berkuasa dan menindas yang lemah. Begitu Anda mendapatkan kekuasaan, semua kerabat di sekitar Anda, bahkan mereka yang terpisah 18 generasi akan muncul dari setiap sudut. Tidak mungkin baginya untuk menyelesaikan hal semacam ini secara pribadi satu persatu, jadi tentu saja seseorang harus maju dan sekretaris Leng Ruobing adalah orang yang tepat. Baiklah, Tuan Chen. Leng Ruobing secara alami tahu seluk-beluk masalah ini. Senyum gembira muncul di wajahnya dan dia dengan cepat setuju. Ini hampir memberinya kekuatan. Pada saat ini di mata semua orang, dia hampir merupakan inkarnasi dari Chen Beiyuan. Dia mungkin tidak bisa membuat orang hidup, tetapi dia pasti bisa membuat orang mati. Pada saat yang sama, sosok pengurus rumah tangga tua keluarga Chen yang sudah lama menunggu di depan pantai menghampirinya dan berkata dengan hormat, "Tuan muda, Tuan dan Nyonya telah menyiapkan jamuan makan keluarga di rumah. Nyonya mengatakan bahwa mereka menunggu Anda dan Nona Bai untuk kembali." Apakah ibu sudah kembali? Chen Beiyuan berhenti sambil memegang tangan Anu. Senyum muncul di wajahnya dan matanya langsung menatap Bai Ruowei yang hendak kembali ke keluarga Bai tidak jauh di belakangnya. Dia mengulurkan tangannya dan mengundangnya, "Ruowei, apakah kamu punya waktu untuk kembali makan sederhana?" Tentu saja ada waktu. Secercah kegembiraan muncul di wajah Bai Ruowei. Dia mengucapkan beberapa patah kata kepada anak alat di sebelahnya, memintanya untuk memberitahu keluarganya. Kemudian dia melangkah maju, memegang tangan Beiyuan dan berjalan berdampingan. Jiang Yunhua melihat pemandangan di depannya dengan iri, merasakan emosi yang campur aduk. Apa itu seder? Makan malam keluarga adalah makan malam keluarga. Sudah jelas bahwa nyonya keluarga Chen ingin melihat menantunya yang belum menikah dengan keluarga itu. Langkah keluarga Chen ini hampir sepenuhnya mengkonfirmasi kepada dunia luar identitas Bai Ruowei sebagai nyonya masa depan keluarga Chen. Perjamuan istana. Yang mulia Komandan Chen telah pulang dan berkata dia tidak akan datang lagi. Dia juga meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa saya berterima kasih atas kebaikan Anda. Ketika utusan dari istana berjalan dengan gemetar ke istana yang ramai untuk melapor. Perjamuan istana yang awalnya ramai tiba-tiba menjadi sunyi. Dalam sekejap, semua tokoh besar kekaisaran yang hadir memiliki ekspresi yang berbeda, ada yang berpikir, ada yang terkejut, ada yang berbeda, ada yang kecewa. Protagonis dari perjamuan kemenangan besar ini tidak muncul, yang tidak diragukan lagi membuat perjamuan kehilangan sebagian warnanya. Pada saat yang sama, banyak orang akan memahaminya sebagai berbagai sinyal perlakuan. Apakah Chen Beiyuan sama sekali tidak menghormati keluarga kerajaan? Atau apakah dia memperhatikan sesuatu? Di dalam aula, beberapa orang yang hendak mabuk dan berbicara omong kosong tiba-tiba mengubah ekspresi mereka dan menjadi tidak sedap dipandang. Kaisar Jiang yang duduk tinggi di atas tahta tiba-tiba berhenti lalu mendapatkan kembali ketenangannya dan berbicara dengan tenang, dengan paksa menekan suasana aneh itu. Panglima tertinggi Chen sudah lama meninggalkan rumah selama ekspedisi ini, jadi dapat dimengerti bahwa dia rindu rumah. Pesta berlanjut. Tanda hubung, keluarga Chen. Ayah ibu aku kembali. Paman dan bibi halo. Ketika Chen Beiyuan membawa Bai Ruowei dan Anu kembali ke halaman dalam keluarga Chen, apa yang menarik perhatian mereka adalah seluruh meja berisi makanan mewah dan pasangan parubaya. Pria parubaya di sebelah kiri tidak lain adalah ayah Chen, Chen Zeking. Wanita dewasa gemuk dengan temperamen mulia di sebelah kanan adalah nyonya keluarga Chen, ibu Chen Beiyuan yang belum pernah muncul. Ji Mingkong.
Tanda bab 343 garis darah keluarga Ji Kaisar Manusia. Yuaner dan Ruo Wei sudah kembali. Wow, gadis-gadis kecil yang cantik. Wanita dewasa yang gemuk dengan temperamen mulia sedikit terkejut ketika melihat putra berharganya memegang saudari kerajaan yang tinggi dengan tangan kirinya dan lolinai besar yang pemalu dengan tangan kanannya. Ini tidak benar. Gadis ini terlihat setinggi pinggang putraku. Dia mungkin berumur kurang dari 8 tahun. Tapi dia berbakat dan berkembang dengan baik. Sekilas Anda dapat mengetahui bahwa dia akan mudah dibesarkan ketika dia dewasa. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk melahirkan 7 atau 8 anak laki-laki gemuk besar di masa depan. Seketika dia menatap putranya dengan tatapan aneh di matanya. Anak baik, baru sebentar sejak terakhir kali kita bertemu tetapi seleramu berubah begitu cepat dan kamu bahkan tahu bagaimana mengembangkannya melalui permainan. Bu, ini Anu, dia pemalu. Chen Beiyuan tersenyum acuh tak acuh menyentuh kepala naga kecil konyol di sampingnya dan mulai memperkenalkan. Naga kecil konyol ini tidak begitu pemalu ketika berada di depannya sebelumnya kadang-kadang dia bahkan memiliki sikap tidak kenal takut tetapi ketika dia pulang dan bertemu orang tuanya, dia langsung berubah menjadi naga. Anu nama panggilan yang lucu. Wanita dewasa yang gemuk itu memandang naga kecil konyol yang pemalu itu lalu memandang Bai Ruowei yang tampak normal dan kemudian senyum lembut seorang bibi tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia menatap putranya dengan baik dan dengan cepat menepuk kursi di sebelahnya. Ayo Ruo Wei dan Xiao Anu datang ke sisi bibimu hari ini adalah makan malam keluarga kita semua adalah keluarga jadi jangan dikekang. Melihat ibunya dengan antusias memeluk Anu kecil langsung di lengannya dan menarik Ruo Wei untuk duduk di sebelahnya terus-menerus menyapanya dan bahkan meninggalkan bayi laki-lakinya sendiri. Chen Beiyuan tahu bahwa dia mungkin telah salah paham tentang sesuatu. Dia secara alami duduk di samping ayahnya sambil berpikir dalam hati. Biasanya ibuku seharusnya masih mengunjungi keluarga ibunya, keluarga Ji, saat ini. Sepertinya keributan di kota ajaib sebelumnya menyebabkan dia kembali lebih awal. Benar, ibu mana yang bisa duduk diam setelah mendengar bahwa hidup dan mati putranya tidak diketahui? Pada saat itu, untuk benar-benar menyembunyikan masalah ini dari semua orang, tidak ada yang tahu tentang hal itu kecuali aku, ayahku, dan kakekku. Bahkan nyonya itu tidak tahu tentang hal itu, kurasa dia takut. Namun, ketika dia kembali dengan tergesa-gesa, aku kebetulan dibangkitkan. Aku melewati Dewan Tertinggi Kekaisaran dengan sangat cepat dan memimpin pasukan untuk menghajar Xiao Ying. Dapat dikatakan bahwa kami saling merindukan dengan sempurna. Mengingat temperamennya, dia akan sangat marah setelah mengetahui kebenaran. Chen Beiyuan memandang ibunya yang tersenyum dan memeluk Anu serta menarik Luo Weihan untuk menanyakan kabarnya tanpa menunjukkan tanda-tanda kemarahan dan tiba-tiba merasa sedikit aneh di hatinya. Asal-usul ibuku tidak sederhana dan keluarga pihak ibu di belakangnya tidak lebih lemah dari keluarga Chen. Bahkan dapat dikatakan bahwa itu adalah keluarga paling misterius di seluruh Kekaisaran Donghua. Ji Mingkong ibu kandung Chen Beiyuan, nyonya keluarga Chen, salah satu dari 10 grup senjata teratas dunia, pendiri grup Longteng, dan memegang kekuatan finansial seluruh keluarga Chen. Dia berasal dari keluarga Ji yang tertutup dan merupakan putri sulung keluarga itu. Di Kekaisaran Donghua, selain keluarga-keluarga terkemuka yang terbuka, ada juga beberapa makhluk menakutkan yang suka bersembunyi dari dunia. Kekuatan keluarga-keluarga tersembunyi ini tidak terduga dan tidak boleh diremehkan. Beberapa dari mereka bahkan keluarga kerajaan Donghua harus berhati-hati. Keluarga Ji yang tersembunyi adalah salah satunya. Keagungan keluarga ini dapat dilihat dari nama keluarga Ji. Asal-usul keluarga Ji dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno. Pada zaman kuno, kaisar pertama umat manusia bernama Ji. Keluarga Ji adalah garis keturunan kaisar manusia kuno. Dalam hal nama keluarga saja, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa keluarga Ji adalah nama keluarga paling mulia di Donghua, bahkan keluarga Jiang pun tidak dapat dibandingkan. Meskipun kekuatan keseluruhan keluarga Ji telah menurun seiring berjalannya waktu, mereka tetap tidak dapat menyembunyikan kebanggaan dan kemuliaan mereka. Keluarga Ji enggan muncul di dunia sekuler dan berjuang untuk kekuasaan dan keuntungan. Mereka selalu hidup terpencil di pegunungan rahasia yang independen dari dunia. Ini menunjukkan bahwa dia merendahkan keluarga-keluarga terkemuka di Kekaisaran Donghua dan tidak bersedia hidup bersama mereka. Konon Kaisar Jiang pernah berniat membentuk aliansi dengan keluarga Ji dan bersedia menikahkan seorang gadis dari keluarga Ji dan bahkan menjadikannya ratu, tetapi dia ditolak dengan kejam. Terus terang, dia bahkan tidak meremehkan Kaisar Donghua. Tidak ada yang tahu apakah Kaisar Jiang marah pada saat itu, tetapi fakta bahwa keluarga kerajaan tidak membalas sama sekali menunjukkan keanehan keluarga Ji. Tidak ada jalan lain fakta bahwa mereka adalah keturunan ratu manusia sudah cukup untuk membuat mereka lebih unggul dari semua keluarga lain dan membuat banyak orang menghormati mereka. Dalam arti tertentu, keluarga Ji dapat mewakili ortodoksi umat manusia. Dari sini kita bisa melihat betapa berharganya Ibu Chen, putri sulung keluarga Ji.
Biasanya keluarga Ji bahkan tidak memandang rendah Kaisar Jiang, jadi bagaimana mungkin mereka memandang rendah keluarga Chen dan mereka bahkan menikahkan putri sulung keluarga itu dengan ayah Chen. Tentu saja ada alasan besar untuk ini. Kisah cinta mereka lebih keterlaluan daripada beberapa novel. Ketika ayah Chen masih muda, dia menyembunyikan nama aslinya dan menyamar sebagai seorang kultivator biasa yang berkeliling dunia. Dia kebetulan bertemu dengan ibu Chen yang menyelinap keluar di tempat rahasia. Keduanya bertengkar karena tanaman herbal ajaib di alam rahasia pada awalnya dan secara bertahap mengembangkan dendam dan menjadi musuh. Di alam rahasia, mereka bertengkar kecil setiap 3 hari dan pertengkaran besar setiap 7 hari. Saat mereka bertarung, mereka mengembangkan gairah nyata satu sama lain dan secara bertahap jatuh cinta satu sama lain. Anak muda menghabiskan setiap hari dengan orang-orang dari lawan jenis yang seusia bertarung berguling-guling berpelukan satu sama lain, bagaimana mungkin mereka tidak memiliki reaksi khusus. Selain itu, keduanya memainkan permainan anonim dengan berpikir bahwa pihak lain tidak mengetahui identitas mereka. Itu sangat mendebarkan. Tepat ketika hubungan antara keduanya berangsur-angsur memanas dan mereka tidak terpisahkan. Rutinitas vulgar muncul dan keluarga Ji akhirnya menemukannya. Melihat bayi kecil mereka tinggal dengan seorang kultivator biasa berkaki lumpur setiap hari, keluarga Ji langsung marah. Tidak hanya mereka secara paksa membawa kembali Ji Mingkong, mereka juga mengirim para tetua klan ribuan mil untuk memburu ayah Chen. Apa artinya memisahkan pasangan yang sedang jatuh cinta? Ini dia. Melihat istrinya diculik dan dirinya sendiri diburu seperti anjing, ayah Chen hampir menjadi gila. Jika dia benar-benar seorang kultivator biasa, dia seharusnya diburu oleh keluarga Ji saat ini sambil berteriak jangan menggertak pemuda miskin dan diberi 3 tahun lagi. Sayang sekali dia bukan seorang kultivator biasa, nama keluarganya adalah Chen. Dia adalah tuan muda keluarga Donghua Chen pada saat itu dan pewaris keluarga Chen berikutnya. Aku tidak akan berpura-pura lagi, aku akan mengungkapkan kartuku. Sialan, tunggu aku pulang. Istrinya ditangkap dan dia masih berpura-pura menjadi seorang kultivator biasa. Dia tidak tahan dengan hal semacam ini. Setelah mengembara untuk waktu yang lama, ayah Chen akhirnya terpaksa pulang lebih awal untuk mewarisi bisnis keluarga. Dia pertama-tama menyapa orang tua itu dan kemudian atas nama tuan muda keluarga Chen, dia langsung memobilisasi pasukan kekaisaran untuk mengepung keluarga Ji, membombardir keluarga Ji dengan meriam, dan memaksa keluarga Ji untuk menyerahkan istri mereka. Bab 344 keluarga Chen terkenal karena keganasannya. Meskipun Tuan Chen biasanya tampak jujur dan sopan, dia sebenarnya adalah orang yang sangat arogan ketika dia masih muda, terutama dalam hal masalah keluarga. Istrinya sendiri ditangkap. Jika dia bisa menahannya, aku khawatir orang tua itu akan memukulinya sampai mati. Tidak ada seorang pun di keluarga Chen yang pengecut. Pertama-tama siapkan beberapa ribu putaran meriam dan bombardir keparat itu. Konon katanya keluarga Ji yang telah dibombardir di gerbang gunung selama 2,5 jam tercengang. Sejak zaman kuno, keluarga Ji telah dianggap sebagai ras manusia ortodoks di mata banyak kekuatan. Sejauh ini saya belum pernah menemukan situasi di mana seseorang menghalangi pintu dan memukuli saya sampai mati. Ini benar-benar pertama kalinya seorang perawan memasuki kamar pengantin. Apa yang terjadi? Bukankah bajingan kecil yang mencuri kubis kecilku itu seorang kultivator biasa? Apa yang terjadi di luar? Dari mana datangnya sejuta pasukan yang kuat? Dari mana datangnya sejuta pasukan yang kuat? Belum lagi keluarga Ji, bahkan Ji Mingkong yang ditangkap secara paksa dan dikunci di kamar pun tercengang. Sial, apa yang terjadi? Karaktermu salah. Bukankah kamu bilang bahwa kedua orang tuamu meninggal, kamu sendirian, dan kamu tidak merasakan cinta keibuan sejak kecil? Hanya darinya kamu bisa merasakan sedikit cita rasa ibumu. Sial, bukan itu yang kau katakan saat berada di ranjang. Dia hampir menangis dan naluri keibuannya meluap-luap. Sekarang bagaimana bisa dia tiba-tiba mengubah dirinya menjadi tuan muda keluarga Donghua Chen dan bahkan mengerahkan sejuta pasukan untuk membombardir gerbang keluarganya? Ji Mingkong yang marah benar-benar lupa bahwa karakter yang dia mainkan di depan ayah Chen tidak kalah mengesankan. Ayahnya seorang penjudi, ibu tirinya jahat, adik laki-lakinya seorang playboy, dan para pelayan menindas tuannya. Saya tidak pernah punya cukup makan, tidur nyenyak, memakai pakaian tipis, melarikan diri dari rumah dan berkeliling dunia sendirian. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kedua raja film ini seimbang. Ayah Chen yang tidak tahu apa-apa saat itu tidak tahu tentang situasi istrinya. Dia hanya berpikir bahwa keluarga Ji tertarik dengan kecantikannya dan ingin mencuri wanitanya, jadi dia bertindak dan sangat kejam. Blokir pintu dulu, lalu pukul orang. Anggota keluarga Ji memukuli mereka jika Anda melihatnya. Siapapun yang berani muncul akan dipukuli setengah mati lalu ditangkap. Pada saat itu di antara generasi muda, kecuali sangat sedikit wanita yang tidak dipukuli, sisanya dipukuli satu demi satu oleh ayah Chen dan langsung ditangkap.
Di antara mereka adalah saudara-saudara Ji Mingkong, saudara-saudara iparnya, dan paman-paman Chen Beiyuan. Pada saat itu saudara-saudara Ji Mingkong sangat arogan setelah dipukuli dengan parah oleh ayah Chen. Mereka dengan cepat mengungkapkan identitas mereka sebagai saudara ipar mereka, akibatnya saudara ipar mereka yang murahan memukuli mereka lebih keras dan hampir mematahkan kaki mereka. Pada saat itu keluarga Ji mengira itu adalah konflik antara generasi muda sehingga generasi yang lebih tua berusaha keras untuk tidak mengambil tindakan, tetapi ketika mereka melihat anak mereka dipukuli oleh ayah Chen dan berteriak, mereka tidak bisa menahan diri. Terutama ayah Chen masih berteriak-teriak untuk tidak melepaskan istri yang belum menikah. Jadi dia langsung memblokir semua jalan keluar, membuat keluarga Ji menjadi pengecut dan memukuli para bajingan dari keluarga Ji setiap hari. Jadi generasi tua keluarga Ji mulai muncul. Generasi tua keluarga Chen tidak mau kalah dan langsung pergi ke medan perang. Meskipun keluarga Chen baru saja memulihkan perbatasan utara dan terluka parah, generasi tua prajurit keluarga Chen masih hidup. Mereka semua keluar dari lautan mayat dan tulang. Ketika mereka bertempur, mereka sangat garang. Meskipun mereka tidak unggul dalam jumlah, mereka benar-benar menekan keluarga Ji untuk sementara waktu. Dan Tuan Chen, yang baru saja berhasil menduduki posisi kepala keluarga, bahkan membawa peti mati untuk mengunjungi leluhur keluarga Ji secara langsung. Kedua belah pihak bertukar pikiran di alam rahasia selama 3 hari 3 malam. Tiga hari kemudian, kedua belah pihak meninggalkan alam rahasia pada saat yang sama dan tidak ada yang tahu hasil akhirnya. Namun, ayah Chen berhasil membawa Ji Mingkong pergi keesokan harinya. Setelah itu keduanya menikah, tetapi tidak seorang pun dari keluarga Ji dari pihak ibu datang. Jelas keluarga Ji masih memandang rendah keluarga Chen dan terlebih lagi pada ayah Chen, menantu laki-laki itu. Meskipun kedua keluarga itu adalah kerabat secara nama, mereka adalah orang asing. Hubungan mereka sangat tegang dan mereka hampir tidak berinteraksi satu sama lain. Untuk mendapatkan ibuku kembali, ayahku menyinggung seluruh keluarga Ji. Dia melakukan segala macam hal kepada generasi muda. Dia bahkan menggantung paman-paman saya di pohon dan mencambuk mereka berkali-kali. Adapun generasi yang lebih tua, orang tua itu tidak berhati lembut pada saat itu dan serius tentang hal itu. Saya khawatir dia benar-benar marah, jika tidak, dia tidak akan bisa membawa orang itu kembali. Dari cerita aslinya, kedua keluarga hampir tidak memiliki kontak selama beberapa dekade terakhir. Ibuku hanya kembali ke keluarga Ji sekali sebelumnya, tetapi dia tidak tinggal di sana lama sebelum dia mendengar berita tentangku dan bergegas kembali. Chen Beiyuan juga memiliki perasaan rumit terhadap keluarga Ji, klan ibunya. Dalam arti tertentu, dia juga memiliki garis darah kaisar manusia keluarga Ji yang mengalir di nadinya. Namun, sulit baginya untuk menjelaskan dengan jelas keluhan dan dendam generasi yang lebih tua. Lagi pula jika ayah Chen tidak merebut ibu Chen saat itu, dia mungkin tidak akan ada sekarang. Beberapa hal, benar atau salah, berada di luar kendalinya. Dalam keluarga Chen, ibu Chen, Ji Mingkong, juga memiliki status yang sangat istimewa. Karena pasangan orang tua itu meninggal tak lama setelah melahirkan ayah Chen. Dengan kata lain, setelah ibu Chen masuk ke keluarga, dia bertanggung jawab atas semua urusan internal keluarga Chen dan hampir memegang semua kekuasaan internal. Selain orang tua itu, kedua pria di keluarga itu berada di bawah asuhannya. Ayah kembali dari negara Sakura beberapa waktu lalu, kurasa dia sangat menderita. Chen Beiyuan menatap ayahnya dengan tatapan tanpa suara. Insiden sebelumnya di Shanghai adalah masalah besar sehingga tidak mungkin ibu Chen akan meminta pertanggungjawaban putra kesayangannya, jadi akan lebih dari cukup baginya untuk berurusan dengan ayahnya sendiri. Kau tahu ibuku terkenal karena sifat posesifnya. Selama bertahun-tahun ayahku hampir hanya memilikinya, tidak ada wanita lain, dan dia telah dikendalikan dalam setiap aspek. Menghadapi tatapan aneh putranya, ayah Chen tetap tenang dan makan makanannya sendiri, tampak mantap dan bermartabat, tetapi sedikit kepahitan terungkap di sudut mulutnya. Tanganku kiri tanpa sadar menyentuh pinggangku yang sakit. Orang bisa membayangkan kehidupan seperti apa yang telah ia jalani akhir-akhir ini. Pinggangku sakit, tapi aku tidak bisa memberitahumu. Tidak, aku harus menjaga harga diriku sebagai seorang ayah tua. Ibu Chen tidak memperhatikan keanehan ayah dan anak itu saat ini. Dia sedang memeluk Anu dan menarik tangan Bai Ruowei, mulutnya penuh dengan kata-kata kasar. Ruowei, bagaimana perkembanganmu dan Yuaner baru-baru ini? Bibi memberitahumu bahwa ketika kamu punya waktu luang, apakah kamu melakukan pertukaran yang lebih mendalam dengan Yuaner? Beberapa hal masih dalam tahap teoritis dan perlu dipraktikkan. Ah, Bibi, bukankah ini terlalu dini? Bei Yuan masih muda, mungkin kita bisa menunggu sedikit lebih lama dan tidak terburu-buru. Bai Ruowei tersipu dan jelas tertangkap basah. Dia berbicara dengan kata-kata yang tidak tulus. Adegan ini membuat mulut Chen Beiyuan berkedut. Kamu tidak mengatakan ini sebelumnya apalagi melakukan ini. Tindakan itu terlalu ganas. Kamu sudah 18 tahun dan kamu masih muda. Biar ku beritahu bibimu adalah orang yang berpengalaman. Keluarga Chen terkenal karena keganasannya. Hal ini bersifat turun-temurun. Kamu akan mengerti ketika kamu menikah.
Anda tidak tahu kapan paman Anda berusia 18 tahun, dia sering tidur di tengah malam. Puff. Chen Beiyuan yang baru saja minum segelas anggur tidak bisa menahannya lagi dan hampir memuntahkannya di tempat. Wah, hal semacam itu bisa dikatakan. Melihat kata-kata istrinya menjadi semakin keterlaluan dan bahkan menyeretnya ke dalamnya, ayah Chen yang selama ini diam akhirnya tidak bisa menahan batuk. Batuk-batuk-batuk. Bab 345 Petunjuk untuk Sihir Terlarang. Wanita galak ini berani memberitahu siapapun apapun. Mendesis. Tuan Chen yang sedang batuk tiba-tiba menghirup udara dingin. Jelas garis hidungnya dicekik, sudut mulutnya sedikit berkedut, dan dia dengan cepat mengangkat segelas anggur dan meminumnya untuk menyembunyikan rasa malunya. Dari sudut pandang Chen Beiyuan, dia kebetulan melihat ibunya dengan tenang mengulurkan cakarnya di bawah meja ke arah ayahnya seolah-olah dia sedang mencubit sesuatu. Zeking, apakah kamu baik-baik? Ibu Chen menoleh dengan ekspresi bingung di wajahnya dan menatap suaminya dengan ekspresi sedikit kaku di depannya dan tanpa sadar meningkatkan kekuatan tangannya. Aham, tidak apa-apa, anggur hari ini sedikit tidak enak dan mengiritasi tenggorokanku. Ayah Chen menggigit hidangan itu dengan ekspresi tenang dan menikmatinya dengan hati-hati. Yah, Chen yang selalu perkasa dan mendominasi itu dikendalikan dengan begitu mudah. Sudut mulut Chen Beiyuan sedikit berkedut. Meskipun dia sudah menduganya, dia masih takut dengan keganasan ibunya. Tidak heran ayahnya pernah memberitahunya bahwa pernikahan adalah kuburan kebebasan dan menyuruhnya untuk tidak terlalu khawatir. Sejujurnya meskipun Ji Mingkong adalah nyonya dari keluarga Chen dan putri sulung dari keluarga Ji, kepribadiannya seperti kebanyakan ibu dengan sikap yang hampir standar ganda. Keras dengan suaminya dan memanjakan putra bayinya. Suamimu menginginkan lebih banyak wanita. Apa, kamu pikir aku sudah mati? Aku belum cukup melayanimu selama bertahun-tahun ini. Aku memintamu untuk membayar puluhan kilogram gabus sehari untuk membuat masker wajah dan aku mengeluh tentang mandi dan kamu masih menginginkan wanita lain. Kenapa kamu tidak mati saja? Mau wanita lain? Baiklah, tunggu sampai aku mati dan kemudian kamu bisa mencari wanita jalang lain untuk menjadi istrimu. Mengenai fakta bahwa putraku tersayang punya banyak wanita di luar sana. Bagus-bagus, putraku akhirnya mengerti dan tahu cara memperjuangkan kubis. Ya, itulah yang seharusnya dilakukan anak laki-laki. Dorong, dorong dengan keras. Ketika dia masih kecil, dia bersembunyi di ruang latihan setiap hari untuk berlatih. Cepat atau lambat otaknya akan menjadi bodoh. Dia perlu lebih banyak bergerak. Sebagai seorang ibu, hal favorit saya adalah melihat babi-babi kecil saya menggali lebih banyak kubis merah muda. Dalam kata-kata Ibu Chen, garis utama keluarga Chen Anda terkenal jarang penduduknya dalam 2 generasi terakhir. Orang tua itu hanya memiliki 2 putra, kamu dan paman keduamu. Kamu hanya memiliki 1 putra, Beiyuan. Paman keduamu sama sekali tidak memiliki kerabat dan dia hanya tahu cara memotong orang setiap hari. Jika Beiyuan tidak menemukan beberapa anak lagi dan memiliki lebih banyak bayi, bagaimana garis keturunan keluarga Chen dapat diteruskan dan bagaimana bisnis besar keluarga Chen dapat diwariskan? Mungkinkah Anda masih ingin putra Anda menjadi lajang? Tuan muda keluarga Chen benar-benar ingin menjadi lajang dan bukan hanya wajah Anda yang ditampar tetapi juga wajah orang tua itu. Ketika dia masih muda, hal favorit ibu untuk dilakukan adalah menonton sekelompok gadis kecil imut berkerumun bersama memperebutkan Beiyuan kecilnya yang lapar. Di antara mereka dia melihat bahwa gadis dari keluarga Bai menjadi semakin puas dan rasanya seperti dia melihat dirinya sendiri ketika dia masih muda. Sekilas Anda bisa tahu bahwa dia adalah istri yang baik dan karakter ibu yang penyayang. Mingkong, kalian lanjutkan mengobrol, aku akan pergi ke ruang kerja untuk menyelesaikan beberapa urusan mendesak. Pastor Chen tiba-tiba meletakkan sumpitnya menepuk tangannya memberi isyarat kepada istrinya untuk melepaskan Qin Peng dan mengedipkan mata kepada putra kesayangannya. Chen Beiyuan langsung mengerti dan tahu bahwa pasti ada sesuatu yang ingin dia beritahukan kepadanya. Bu, aku baru saja kembali dari negara Sakura dan kebetulan aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan ayah, jadi aku akan pergi ke ruang kerja juga. Kamu tidak bisa menahan putramu ketika dia dewasa. Tatapan dari ayah kandungnya lebih penting daripada tatapan dariku sebagai ibu kandungnya. Silakan, aku kebetulan sedang berbicara dengan Ruo Wei dan Xiao Anu tentang sesuatu yang pribadi dan tidak pantas untuk kamu dengar. Ibu Chen melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, masih memusatkan perhatiannya pada calon menantu perempuan dan pengantin anak di depannya. Ketika Chen Beiyuan berdiri dan mengikuti ayahnya ke ruang kerja, calon ibu mertua dan menantu perempuan di belakangnya segera mulai mengobrol dengan antusias dan topik utama percakapan mereka adalah masa kecilnya. Dalam sekejap, bahkan Anu kecil yang digendong di lengannya tanpa sadar menegakkan telinganya dan mendengarkan. Jelas dia juga sangat tertarik dengan masa kecil Ayuan. Belajar. Setelah memasuki ruangan, ayah dan anak keluarga Chen tetap diam dan saling memandang dengan aneh. Suasana menjadi sedikit aneh. Sayangnya, aku masih berutang pada ibumu. Karena apa yang terjadi saat itu setelah dia menikah dengan keluarga Chen, dia memutuskan kontak dengan keluarga Ji. Selama beberapa dekade dia tinggal di sini hari demi hari tanpa kebebasan yang dia miliki ketika dia masih muda.
Aku tiba-tiba datang dari lingkungan yang familiar ke timur yang asing dan tinggal di sana selama beberapa dekade tanpa orang atau lingkaran yang kukenal di sekitarku. Itu akan tak tertahankan bagi siapapun. Beberapa waktu lalu, dia akhirnya memutuskan untuk kembali dan menemui keluarganya. Tetapi karena rencana yang kau dan aku buat, dia sangat takut sehingga dia bergegas kembali. Dia memiliki beberapa keluhan tentangku tetapi aku bisa menanggungnya. Bagaimanapun, akulah yang mengecewakannya. Pastor Chen menghela nafas dengan sedikit kesedihan di wajahnya yang bermartabat. Chen Beiyuan mengangguk dalam diam, tetapi dia memiliki wawasan yang mendalam di dalam hatinya. Meskipun Ibu Chen sangat kasar kepada Pastor Chen, hubungan di antara mereka sebenarnya sangat dalam. Dalam novel aslinya, nasib Ibu Chen tidak baik. Pertama karena cinta, saya benar-benar memutuskan kontak dengan keluarga dan kerabat saya. Kemudian karena berbagai alasan, saya harus membereskan semua masalah tubuh asli saya dan mengkhawatirkan segala macam hal. Selama masa ketika keluarga Chen berada di ambang kehancuran, dia menyaksikan suaminya mati dalam pertempuran dan putranya diburu dan hidup atau matinya tidak diketahui. Keluarga Chen yang besar runtuh dalam semalam. Dia ingin mati karena cinta tetapi ditangkap oleh keluarga Ji yang tiba-tiba muncul dan dipenjara. Dia menjadi depresi dan gila dan meninggal karena mogok makan. Ketika tubuh asli yang telah dipromosikan menjadi dewa perang peringkat 9 bergegas ke keluarga Ji, yang dia lihat hanyalah mayat kurus jelek tanpa keanggunan dan keanggunan mantan nyonya keluarga Chen. Konon sebelum dia meninggal, dia masih memohon keluarga Ji untuk membantu anaknya yang terlantar di luar. Dalam arti tertentu, keluarga Chen memang berutang banyak padanya. Inilah mengapa saya selalu ingin menjadi lebih kuat dan mengubah takdir saya. Ketika saya membaca novel aslinya, saya belum mengalaminya sendiri dan saya hanya sedikit emosional. Sekarang saya telah menjadi Chen Beiyuan dan secara pribadi mengalami ingatan dan emosi ini. Bagaimana saya bisa terus menyaksikan tragedi itu terjadi? Sekarang aku di sini, semuanya akan berubah. Chen Beiyuan bergumam dalam hatinya. Setelah menghela napas dengan emosi, ayah Chen menatap putranya yang diam dan ekspresinya menjadi serius. Oke, jangan bicara tentang hal-hal sedih lagi. Selanjutnya, mari kita bicara tentang hal-hal serius. Orang tua itu memintaku untuk membawakanmu hadiah khusus. Setelah orang tua itu membunuh Abyss Devourer, dia melihat beberapa hal menarik dalam fragmen ingatannya. Beiyuan, ada petunjuk untuk bagian iblis kitab suci penindasan penjara yang tidak lengkap yang kamu latih. Swish. Pupil Chen Beiyuan gemetar dan tiba-tiba dia menatap ayah Chen di depannya. Dia jelas terkejut dengan berita mendadak ini. Dalam novel aslinya, mungkinkah keterampilan sihir terlarang yang paling misterius akan terungkap lebih awal? Bab 346 Tome Terlarang Abyss. Apa yang terjadi dalam novel aslinya? Tubuh aslinya berada di tahap tengah dan akhir kehidupannya melalui saluran yang tidak diketahui. Ia menemukan bagian yang tidak lengkap dari seni iblis penjara dan mengintegrasikannya ke dalam seni takdirnya sendiri yang akhirnya membuka jalannya sendiri menuju kekalahan. Pada tahap awal cerita meskipun tubuh aslinya, penjahat yang ditakdirkan, sangat kuat, ia menderita banyak kemunduran baru setelah ia memperoleh keterampilan sihir terlarang kelas 9. Ia berhasil menjadi Chen iblis tua yang menakutkan dan tak tertandingi di mata banyak orang. Garis waktu sekarang telah dimajukan dan telah dimajukan begitu cepat. Keheranan di hati Chen Beiyuan saat ini bukanlah palsu, tetapi asli. Telah disebutkan sebelumnya bahwa teknik bela diri tingkat 8 yang menjadi jurusan utamanya, kitab suci iblis penjara, tidak lengkap tetapi hanya sebuah fragmen. Hanya dengan menemukan fragmen yang tersisa dan mengintegrasikannya bersama-sama, itu dapat menjadi keterampilan sihir terlarang yang secara eksklusif menjadi miliknya, penjahat yang ditakdirkan dalam karya aslinya. Buku terlarang Abyss. Ini adalah keterampilan sihir terlarang dengan atribut. Tahap awal adalah teknik tingkat dewa dan kemudian selama terus ditelan, ia dapat terus berevolusi dan berubah. Ini hanyalah sebuah bug. Dalam novel aslinya setelah mendapatkan kitab terlarang Abyss tubuh aslinya, hampir seperti kode curang dan tingkat kultivasinya meroket dia membunuh sepanjang jalan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia membunuh dewa ketika dia bertemu mereka dan membunuh iblis ketika dia bertemu mereka. Pada saat itu dengan kobaran api iblisnya dia pertama kali menjungkir balikkan negara-negara seberang lautan dengan kekuatannya sendiri dan membunuh sebagian besar orang terkuat di Kekaisaran Besar. Setelah itu, dia langsung menyerang beberapa tempat suci binatang buas asing dan menekan mereka semua sehingga mereka tidak bisa mengangkat kepala. Tidak berlebihan baginya untuk mengatakan pada saat itu bahwa itu adalah mimpi buruk semua kelompok etnis. Dia telah sepenuhnya dirasuki oleh iblis. Dia telah berubah menjadi hitam dan gila dan tidak peduli tentang ras manusia atau alien manapun. Dia membunuh siapapun yang dia inginkan dan melakukan apapun yang dia inginkan. Putri Raja Ratu Penyihir Tukang Sihir Ratu Peri Orang Suci Rubah Kaisar Naga dia telah mencoba semuanya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa pada saat itu dia telah menguasai kekuatan magisnya dan tak terkalahkan.
Yang disebut putra keberuntungan harus melarikan diri dengan panik seperti anjing di depannya. Para pahlawan wanita yang beruntung menjadi budaknya satu demi satu ditangkap satu persatu dan mengadakan pesta setiap hari. Di depannya semua roh artefak Kuil Void harus berlutut dan memanggilnya Tuan. Pada saat itu dia sepenuhnya dan sempurna menafsirkan apa yang disebut tulisan keren perkotaan. Chen Beiyuan samar-samar ingat bahwa dia sangat senang setelah membaca lebih dari 200 bab sehingga dia hampir merokok. Jika Anda tidak tahu, Anda mungkin berpikir protagonis telah diganti. Ketika Lin Xiao, putra keberuntungan, masih melarikan diri dengan susah payah, kelaparan memakan serangga, dan mencari peluang. Iblis tua Chen sedang menikmati anggur dan wanita di harum kekaisaran, melakukan apapun yang dia inginkan, menunggang kuda dan melambaikan cambuk, berlari kencang sekuat tenaga. Jika tidak ada plot pembunuhan di tahap selanjutnya dengan trik pendewaan mekanis, dan jika Lin Xiao entah bagaimana tidak berhasil menembus peringkat ke-9, dan tidak menemukan sekelompok dewa perang peringkat ke-9 yang misterius untuk mengepung dan membunuhnya, mungkin novel keren perkotaan asli seharusnya diganti namanya. Dengan tingkat kultivasi dan kekuatan tempur saya saat ini, kitab suci iblis penjara tidak dapat lagi mengimbangi kecepatan saya. Keterampilan bertarung magis yang menyertainya sama sekali tidak sebanding dengan banyak kekuatan magis yang kuat dan aneh. Mereka bahkan menjadi biasa-biasa saja. Sekarang jika aku bisa mendapatkan kitab terlarang abis terlebih dahulu, aku bisa mengatasi masalah ini dan juga membuatku lebih kuat. Aku bisa mencapai level penjahat hebat di bagian akhir novel aslinya dengan kecepatan lebih cepat. Setelah mengetahui tentang kitab terlarang abis, Chen Beiyuan hampir meningkatkan kepentingannya ke peringkat pertama. Mungkin dia bisa mempertimbangkan untuk beralih ke latihan kitab terlarang abis saat istirahat berikutnya untuk menembus kaisar perang kelas 7 dan memadatkan kekuatan magis bawaan yang lebih mengerikan. Saat Chen Beiyuan sedang memikirkan banyak hal, ayahnya perlahan-lahan menceritakan kepadanya apa yang telah diceritakan orang tua itu kepadanya. Setelah orang tua itu melahap ingatan Abyss Devourer dengan kekuatan magisnya, dia menemukan bahwa Abyss Devourer telah merasakan aura iblis yang menakutkan ketika dia berada di area terlarang di perbatasan garis depan kekaisaran. Aura iblis yang menakutkan itu kebetulan memiliki asal yang sama dengan aura iblis penekan penjara Anda, tetapi bahkan lebih menakutkan. Pada saat itu Abyss Devourer sangat takut dengan energi iblis yang menakutkan itu dan bahkan memiliki ketakutan dari lubuk jiwanya. Sesuatu yang bisa membuat binatang buas yang kuat begitu takut pasti luar biasa. Dari sini, lelaki tua itu menyimpulkan bahwa pasti ada loh batu aneh lain dengan keterampilan sihir terlarang yang terkubur di sana. Saat dia berbicara, Pastor Chen mengeluarkan batu aneh berwarna hitam pekat dan pelindung bagian dalam berwarna hitam pekat dari tubuhnya dan menyerahkannya sambil menjelaskan. Karena ingatan Abyss Devourer telah hancur dan sangat tidak jelas, bahkan lelaki tua itu tidak dapat menentukan lokasi tempat itu. Batu hitam pekat ini adalah inti otak dari Abyss Devourer. Jejak arwahnya yang rusak tersegel di dalamnya. Selama kamu mendekati tempat itu, arwah di dalam inti otak pasti akan bereaksi, yang dapat berfungsi sebagai panduan untukmu. Armor bagian dalam ini dibuat oleh orang tua itu menggunakan kulit jantung Abyss Devourer. Saat dikenakan di tubuh, ia dapat memblokir serangan terkuat dan menyelamatkan hidupmu pada saat kritis. Orang tua itu berkata bahwa kamulah yang mengatur permainan, jadi kamu harus mendapatkan bagian dari rampasannya. Melihat dua harta di depannya, mereka memiliki efek khusus dan sangat berguna baginya. Perasaan hangat tiba-tiba muncul di hati Chen Beiyuan. Belum lagi inti otak yang memiliki kemampuan membimbing. Armor bagian dalam yang dapat menahan serangan terkuat jelas merupakan harta pertahanan. Bahkan manusia terkuat pun akan tergoda olehnya. Orang tua itu tidak berpikir untuk menyimpannya untuk dirinya sendiri, tetapi memberikannya kepadanya secara langsung. Sepertinya aku harus pergi ke garis depan kekaisaran dalam beberapa hari ke depan. Sambil mencari kitab terlarang Abyss, aku juga harus menyelesaikan bahaya tersembunyi dari Kaisar 10.000 racun. Awalnya saya ingin pergi ke Xinjiang Selatan terlebih dahulu, tetapi rencana tidak pernah bisa mengimbangi perubahan. Saya pikir dengan pengaturan saya, Biu seharusnya bisa menangani situasi ini terlebih dahulu. Tanda pisah.